Viral. 10 tahun hidup sebatang kara karena dijauhi keluarganya. Nelayan miskin berubah kaya setelah bertemu ikan emas ajaib saat memancing. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Angin laut pesisir utara pagi itu tidak membawa kesegaran, melainkan bau anyir darah ikan busuk dan garam yang menusuk tulang. Di sudut paling gelap dan kumuh dari desa nelayan itu, berdiri sebuah gubuk yang seolah hanya dipertahankan oleh keajaiban dan jaring laba-laba. Atap daun rumbianya berlubang besar di sana-sini, membiarkan gerimis semalaman membasahi lantai tanah yang dingin. Di sudut ruangan, bergelung seorang pria dengan tubuh yang lebih menyerupai kerangka hidup berbalut kulit legam. Banyu terbangun dengan napas tersengal. Perutnya melilit pedih, berteriak meminta isi setelah 2 hari hanya diganjal air hujan dan sisa singkong basi. Ia memaksakan diri bangkit, persendiannya berderak nyeri. Jemarinya yang sekasar parut kelapa, dipenuhi luka robek menganga akibat tali kail tajam dan duri ikan beracun, gemetar hebat saat mengancingkan kemeja lusuhnya. Baju itu dulunya berwarna putih, namun kini telah berubah menjadi abu-abu kusam dengan noda lumpur dan amis laut yang tak bisa lagi dicuci, menyisakan 2 kancing plastik yang nyaris putus di bagian kerah. 3 ekor. Hanya 3 ekor kerapu karang berukuran sejari. Gumam Banyu dengan suara parau, bibirnya yang pecah-pecah bergetar saat ia menunduk menatap isi keranjang bambunya yang reyot. Matanya yang cekung, namun memiliki sorot seteduh palung lautan yang tenang, memancarkan keputusasaan yang tertahan. Semoga ini cukup untuk menukar segenggam beras kelekak. Kalau tidak, malam ini aku hanya akan minum air garam lagi. Dengan langkah gontai dan napas menderu, Banyu memanggul keranjang itu. Sandal jepitnya yang sudah tipis dan beda warna menapak di jalanan berbatu menuju tempat pelelangan ikan, TPI. Sepanjang jalan, tatapan jijik dan bisik-bisik kejam warga menyayat telinganya bak pisau belati. Ia tahu mereka membicarakannya. Membicarakan aib 10 tahun lalu ketika ia ditendang keluar dari rumah mewah warisan orang tuanya oleh kakak kandungnya sendiri, Juragan Tirta, hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Setibanya di TPI, suasana riuh rendah langsung membungkam. Bau uang, keringat, dan ikan bercampur baur di udara. Di tengah aula beton yang becek oleh air es dan darah, berdirilah Mandor Kardi, tangan kanan setia Juragan Tirta. Pria tambun berkumis tebal itu sedang menghisap cerutu mahal saat ekor matanya menangkap siluet kurus Banyu yang melangkah ragu mendekati area penimbangan. Astaga! Bau comberan dari mana ini menyengat hidungku pagi-pagi, teriak Mandor Kardi. Suaranya menggelegar sengaja menarik perhatian seluruh nelayan dan kuli angkut di pelelangan. Ia mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung dengan ekspresi jijik yang dibuat-buat, memandang Banyu seolah ia adalah kotoran anjing yang menempel di sepatu bot mahalnya. Hei! Sampah laut. Bukankah Juragan Tirta sudah melarang keras gembel berpenyakit sepertimu menginjakan kaki busukmu di area pelelangan bersih miliknya? Banyu menelan ludah. Rahangnya terkatup rapat hingga urat-urat di lehernya yang kurus menonjol keluar. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, bukan hanya karena lapar, tapi menahan harga diri yang terus-menerus dikikis. Ia menundukkan kepala, memaksakan nada suaranya tetap rendah dan sopan. Saya hanya ingin menjual 3 ekor kerapu ini, Mandor. Tolonglah. Harga murah pun tak apa, asal saya bisa membeli sedikit beras untuk mengganjal perut hari ini. Tawa merendahkan meledak dari mulut Kardi, diikuti kekahan sinis dari para kuli di sekitarnya. Pria tambun itu melangkah maju, merampas keranjang bambu Banyu dengan kasar, hingga beberapa duri bambu menggores telapak tangan Banyu hingga berdarah. Kardi melongok ke dalam keranjang dan mencibir sinis. Kerapu kurus kering kurang gizi seperti ini kau bawa kemari? Kau pikir pelelangan Juragan Tirta ini tempat pembuangan sampah beracun? Kardi meludah tepat di sebelah kaki Banyu yang gemetar. Matanya memicing tajam, penuh kebencian yang dititipkan oleh majikannya. Ikan busuk ini bahkan tidak pantas untuk diberikan kepada kucing jalanan peliharaan Juragan Tirta. Kau sadar diri sedikit, Banyu. Keturunan lintah berbau comberan sepertimu harusnya mati kelaparan saja di gubuk rubuhmu itu, bukannya mengotori ubin tempat kami mencari makan. Itu hasil tangkapan saya semalaman menembus ombak besar, Mandor. Ikan itu masih segar. Saya mohon. Suara Banyu sedikit bergetar,
Tangannya yang penuh luka mengepal erat di sisi tubuhnya, menyembunyikan ujung kukunya yang menancap ke telapak tangan demi menahan amarah yang mendidih. 10.000 rupiah saja. Saya mohon belas kasihan Anda. Belas kasihan? Untuk aib keluarga sepertimu? Kardi mendengus kasar. Tanpa belas kasihan sedikitpun, ia membalikan keranjang bambu itu. 3 ekor kerapu kecil jatuh berdebum ke lantai semen yang dipenuhi lumpur hitam dan kubangan air bekas cucian ikan. Mata Banyu membelalak ngeri. Jantungnya serasa ditarik paksa dari dadanya. Sebelum ia sempat berlutut untuk menyelamatkan hasil jerih payahnya, sepatu bot kulit tebal milik Kardi telah lebih dulu menginjak ikan-ikan itu tanpa ampun. Terdengar bunyi tulang ikan yang remuk di bawah sol sepatu yang tebal. Daging ikan yang masih segar hancur bercampur dengan lumpur hitam yang menjijikan. Nah, sekarang harganya bukan 10.000 lagi, tapi 0 rupiah. Seringai Kardi puas, menggesekkan sol sepatunya ke lantai untuk memastikan ikan itu benar-benar hancur tak bersisa. Ia lalu menendang dada Banyu dengan lututnya, hingga pria kurus itu terjerembab ke belakang, jatuh terduduk di atas genangan air kotor. Sekarang pungut sampahmu itu, lalu bersihkan lantainya dengan lidahmu. Gembel, pergi dari sini sebelum aku menyuruh anak-anak mematahkan kakimu. Dada Banyu naik turun dengan cepat. Rasa perih menjalar dari dadanya yang ditendang, kalah jauh dibandingkan rasa hancur di dadanya. Perlahan, dengan tangan yang bergetar hebat, ia meraup hancuran daging ikan yang bercampur lumpur itu ke dalam keranjangnya. Ia tidak melawan. Ia tidak menangis. Matanya tetap kering, menatap lurus ke arah genangan air yang memantulkan wajahnya yang hancur, menyimpan satu sumpah diam di dasar jiwanya yang paling gelap. Tunggu pembalasan semesta, Kardi. Roda kehidupan tidak selamanya berada di bawah pijakan kaki majikanmu. Bisik Banyu dalam hati, begitu pelan hingga hanya Tuhan dan deburan ombak yang mendengarnya, sebelum ia menyeret langkah kakinya yang berat meninggalkan pelelangan, diiringi sorakan hinaan yang menggema membelah pagi yang kelabu. Langkah kaki Banyu terseret gontai di atas jalanan berdebu. Sinar matahari pagi yang mulai meninggi terasa seperti jarum-jarum api yang menusuk kulit legamnya yang mengelupas. Dadanya masih berdenyut nyeri akibat tendangan Kardi, namun rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perih yang mencabik-cabik lambungnya. Ia menekan perutnya yang keroncongan dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam keranjang bambu kosong yang menyisakan bau amis darah ikan dan sisa lumpur pelelangan. Tatapannya kosong, menembus fatamorgana di ujung jalan aspal yang membelah desa pesisir tersebut. Setiap kali ia melewati deretan rumah warga, pintu-pintu dibanting tertutup. Jendela-jendela ditarik rapat. Banyu sudah terbiasa menjadi hantu di tanah kelahirannya sendiri, sebuah entitas yang keberadaannya dianggap sebagai kutukan pembawa sial. Ia menundukkan wajah, mempercepat langkahnya saat hidungnya menangkap aroma semerbak bumbu kuning dan ikan layang goreng dari sebuah warung makan sederhana beratap asbes di tikungan jalan. Itu adalah warung nasi bahari milik Kirana. Banyu sengaja berjalan mepet ke selokan yang kotor, takut bau tubuhnya akan mengusir pelanggan di warung tersebut. Namun, sebuah suara lembut menghentikan langkahnya. "Kang Banyu, berhentilah sebentar, Kang!" Seru sebuah suara dari ambang pintu warung. Banyu membeku. Ia menoleh perlahan dengan rahang mengeras, mendapati Kirana berdiri di sana. Perempuan bersahaja dengan rambut diikat rapi dan celemek yang bersih itu melangkah mendekat. Matanya memancarkan kehangatan yang sudah 10 tahun tidak pernah dilihat Banyu dari manusia manapun. Tidak ada sorot jijik di matanya. Tidak ada sapu tangan yang menutupi hidungnya. "Jangan dekat-dekat, Neng Kirana," suara Banyu parau, nyaris bergetar saat ia memundurkan langkahnya hingga tumitnya menyentuh pinggiran selokan yang menggenang. Dadanya naik turun, memancarkan kepanikan kecil. "Badan saya bau amis dan kotor. Nanti pelanggan Neng pada lari kalau melihat saya ada di dekat warung ini. Biarkan saya lewat saja." Kirana menggeleng pelan, mengabaikan peringatan itu, dan terus melangkah maju memangkas jarak di antara mereka. Di tangannya terdapat sebuah bungkusan daun pisang berukuran besar yang masih mengepulkan uap panas. "Kang Banyu belum makan sejak kemarin, kan? Saya lihat wajah Akang pucat pasi seperti mayat hidup. Tangan Akang juga gemetar memegangi perut seperti itu. Tolong, jangan keras kepala hari ini, Kang." Banyu menatap bungkusan daun pisang itu. Uap hangatnya membawa aroma nasi pulen, sambal terasi, dan ikan goreng yang seketika membuat air liurnya berkumpul.
Cacing-cacing di perutnya berontak hebat. Namun, sisa harga dirinya yang telah diinjak-injak Kardi pagi ini memaksanya untuk menggeleng kuat-kuat. Saya tidak punya uang sepeser pun, Neng. Hasil tangkapan saya tadi dibuang ke lantai. Jangan buang dagangan Neng untuk saya. Neng Kirana juga butuh uang untuk memutar modal warung ini. Dengan gerakan tiba-tiba yang membuat Banyu tersentak, Kirana meraih tangan kasar pria itu. Sentuhan kulit Kirana yang hangat dan bersih kontras dengan jemari Banyu yang sedingin es, kasar berkapalan, dan bernoda darah kering. Perempuan itu meletakkan bungkusan nasi tersebut tepat di telapak tangan Banyu, lalu menggenggamnya erat agar Banyu tidak mengembalikannya. Siapa bilang ini dagangan? Ini rezeki titipan Tuhan untuk Akang, ucap Kirana dengan suara yang bergetar menahan tangis melihat kondisi tragis pria di hadapannya. Tolong terima ini, Kang. Anggap saja ini wujud syukur saya, karena kemarin warung saya lumayan ramai. Kalau Akang menolak, saya akan membuang nasi ini ke selokan sekarang juga. Mendengar ancaman lembut itu, pertahanan Banyu runtuh seketika. Matanya yang cekung mendadak memanas oleh genangan air mata yang mati-matian ia tahan agar tidak menetes. Ia mencengkeram bungkusan hangat itu layaknya bongkahan emas murni. Napasnya tersendat di tenggorokan saat ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terima kasih, Neng. Neng Kirana adalah satu-satunya manusia yang masih menganggap saya manusia di desa ini. Saya berhutang nyawa pada kebaikan Neng. Makanlah di tempat yang teduh, Kang. Habiskan semuanya. Jangan ada yang disisakan. Besok-besok, kalau lapar, langsung saja mampir ke pintu belakang warung, ya. Pesan Kirana sambil mengukir senyum menenangkan, sebelum akhirnya berbalik kembali masuk untuk melayani pembeli yang mulai berdatangan. Dengan sisa tenaga yang membumbung karena harapan baru, Banyu melangkah menjauh. Ia menemukan sebuah tempat duduk berupa gorong-gorong beton usang di pinggir jalan raya desa, tepat di bawah rimbunnya pohon beringin tua. Jantungnya berdebar kencang saat jemarinya yang gemetar membuka ikatan karet gelang pada bungkusan daun pisang itu. Kepulan asap tipis langsung menyapa wajahnya. Ada tumpukan nasi putih hangat, 2 potong ikan layang goreng keemasan, tahu bacem, dan sesendok besar sambal tomat kesukaannya. Banyu mengangkat tangannya, berdoa dengan bibir bergetar hebat. Alhamdulillah, Engkau masih mengirimkan malaikat penolong di tengah neraka ini, Tuhan, gumamnya pelan. Dengan menggunakan 3 jarinya, ia memungut sekepal nasi bercampur sambal. Nasi hangat itu menyentuh bibirnya yang pecah-pecah, masuk ke dalam mulutnya, dan seketika meledakkan sensasi kenikmatan luar biasa yang membuat air matanya akhirnya jatuh membasahi pipi legamnya. Itu adalah suapan ternikmat yang pernah ia rasakan dalam 1 dekade terakhir. Rasa gurih dan pedas menari di lidahnya, memberikan kehangatan yang menjalar hingga ke relung jiwa. Namun, kebahagiaan bagi seorang Banyu sepertinya adalah sebuah kemewahan yang diharamkan oleh semesta. Tepat ketika Banyu hendak memasukkan suapan ketiganya yang berisi potongan daging ikan goreng lezat, suara deruman mesin berkapasitas tinggi terdengar membelah keheningan jalanan. Sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam mengkilap, hasil keluaran pabrikan Eropa terbaru, melaju dengan kecepatan ugal-ugalan dari arah balai desa. Mata Banyu membelalak ngeri saat menyadari arah mobil itu. Di depannya persis, terdapat sebuah kubangan lubang aspal yang penuh berisi air hujan sisa semalam. Air comberan berwarna hitam pekat, bercampur sisa oli mesin dan kotoran ternak. Alih-alih melambatkan lajunya atau menghindari lubang tersebut, pengemudi SUV itu justru sengaja menginjak pedal gas dalam-dalam saat roda depan mobil mewah itu menghantam kubangan dengan kekuatan penuh. Biur! Ombak air lumpur hitam pekat, sedingin es dan sebau bangkai, melesat ke udara bagai gelombang tsunami kecil. Air kotor itu menghantam tubuh Banyu dengan telak, menyiram wajahnya, menodai kemeja lusuhnya, dan yang paling menyesakan dada, menyiram seluruh bungkusan daun pisang di pangkuannya. Nasi putih hangat yang seputih kapas itu kini berubah menjadi bubur lumpur berwarna hitam legam. Ikan layang goreng pemberian Kirana tenggelam dalam genangan air selokan berbau busuk. Banyu terpaku membeku bak patung batu. Mulutnya setengah terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Nasi di tangannya perlahan luruh, jatuh tercampur lumpur. Keringat dingin mengucur deras, berbaur dengan air kotor yang menetes dari rambutnya yang awut-awutan. Denyut nadinya seolah berhenti berdetak saat ia menatap makanan satu-satunya yang hancur tak tersisa. Decit rem yang melengking memecah keterdiamannya.
Mobil SUV hitam mewah itu berhenti secara mendadak hanya 10 meter dari posisinya. Kaca jendela penumpang yang gelap perlahan turun otomatis dengan mulus, menampakkan wajah licik seorang pria bertubuh subur, mengenakan kemeja sutra mahal bermotif emas, dengan jari-jari gemuk yang dipenuhi cincin batu mulia bernilai puluhan juta. Pria itu adalah Juragan Tirta, kakak kandungnya sendiri. Tirta mengeluarkan setengah kepalanya dari jendela mobil, menatap Banyu dari balik kacamata hitam mahalnya. Senyum miring yang merendahkan tercetak jelas di bibir tebalnya. Hahaha. Maaf. Sungguh maaf. Aku tidak melihat ada tumpukan sampah bernyawa sedang duduk di pinggir jalan raya milikku. Serunya dengan nada mengejek yang lantang, memicu tawa riuh dari para pengawal di dalam mobilnya. Banyu mengangkat wajahnya yang berlumur lumpur kotor. Tatapan matanya yang teduh kini memancarkan rasa perih yang begitu mendalam, menembus langsung ke arah pria yang darahnya masih mengalir dari rahim ibu yang sama. Ini makanan pemberian orang, Tirta, ucap Banyu pelan, suaranya bergetar hebat menahan badai emosi. Kenapa kau harus mengambil kebahagiaan kecilku yang bahkan tak ada artinya bagimu? Tirta melepas kacamata hitamnya, memicingkan mata dengan jijik yang luar biasa. Ia melongokkan kepalanya sedikit lebih jauh, menatap bungkusan daun pisang yang kini mirip kubangan kotoran babi. Kebahagiaan? Cih, dasar lintah laut berbau comberan. Manusia rendahan sepertimu tidak berhak merasakan kebahagiaan di desaku. Bentaknya kasar, suaranya menggema memantul di dinding-dinding rumah warga yang tertutup rapat. Ia lalu meludah keluar jendela, seolah udara di sekitar Banyu telah menginfeksi paru-parunya. Jangan pernah bermimpi menginjakan kakimu yang berpanu itu di aspal yang kubangun dengan uangku. Kau beruntung hari ini hanya lumpur yang kuberikan untuk menyedapkan nasimu. Lain kali, ban mobilku ini yang akan menggilas kepalamu sampai hancur. Sampai laut mengering pun, kau akan tetap jadi gembel pemakan sisa kotoran ikanku. Camkan itu, anak haram. Tanpa menunggu balasan, kaca jendela itu tertutup rapat. SUV mewah itu mengaum buas, meninggalkan kepulan asap knalpot tebal yang membuat Banyu terbatuk-batuk hebat. Kakak kandungnya pergi begitu saja, meninggalkannya dalam kubangan nestapa yang semakin gelap. Di bawah rimbunnya pohon beringin yang menjadi saksi bisu kekejaman itu, Banyu perlahan menunduk. Ia menatap lekat-lekat nasi berlumpur di pangkuannya. Tangannya yang bergetar hebat perlahan meraup sebagian kecil nasi yang tersisa di sudut daun pisang, yang sekiranya tidak terlalu hitam terkena lumpur. Dengan mata tertutup rapat dan rahang mengeras, ia memasukkan nasi berpasir dan bercampur air comberan itu ke dalam mulutnya, menelannya bersama air mata penderitaan dan sumpah keheningan yang mengkristal di dasar jiwanya. Ia akan bertahan hidup. Ia harus bertahan hidup, sampai hari perhitungan itu tiba. Malam itu, langit di atas laut utara mengamuk dengan brutal, seolah ingin mencabut nyawa siapa saja yang berani menantangnya. Awan hitam pekat bergulung-gulung bagai lautan aspal mendidih yang tumpah dari langit, menelan sisa-sisa cahaya bintang hingga semesta hanya menyisakan kegelapan maut. Angin topan melolong mengerikan, merobek gendang telinga dengan kecepatan yang sanggup menerbangkan atap-atap rumah di daratan. Di tengah pusaran badai mematikan itu, di atas ombak hitam beringas yang menjulang setinggi gedung 3 lantai, perahu kayu usang Banyu terombang-ambing merana bak sehelai daun kering. Pria kurus itu berdiri tegak, kaki telanjangnya mencengkeram papan berlumut, menantang murka alam dengan keputusasaan mutlak yang menyala di matanya. Tuhan penguasa lautan, jika malam ini adalah garis akhir dari napasku yang menyedihkan, maka tenggelamkan aku dengan cepat. Tarik aku ke dasar samudera sekarang juga. Aku sudah lelah hidup merangkak sebagai manusia buangan di daratan sana. Teriak Banyu membelah gemuruh petir, urat-urat di lehernya menonjol keluar menahan rasa perih di dadanya yang hancur. Air hujan es menghantam wajah legamnya tanpa ampun, menyatu dengan air mata kegetiran. Tapi jika engkau masih menyisakan sezara belas kasih di atas langit MU, beri aku setidaknya 1 ekor ikan malam ini. Hanya 1 ekor agar aku tak harus kelaparan memakan bubur lumpur dari sisa-sisa kesombongan kakakku besok pagi. Kilat menyambar dahsyat, membelah angkasa hitam dengan cahaya ungu yang membutakan mata. Tepat pada detik sepersekian itu, sorot mata Banyu menangkap sebuah kejanggalan ganjil di bawah gulungan ombak badai. Di dekat gugusan Karang Iblis, lokasi paling mematikan yang menjadi kuburan massal bagi perahu nelayan, berpendar sebuah cahaya keemasan yang menembus pekatnya air laut. Cahaya itu berdenyut-denyut lemah, bagaikan bongkahan matahari kecil yang jatuh dan tenggelam ke dasar lautan.
Cahaya apa itu? Apakah lambungku yang keroncongan ini mulai membuat otakku gila? Atau maut kini sedang menjemputku dengan wujud lampion emas di dasar neraka es ini? Gumam Banyu terengah-engah. Jantungnya berdebar liar membentur tulang rusuknya. Tanpa peduli pada peringatan nalurinya yang menjerit ketakutan akan kematian, jemari kasar Banyu memutar kemudi perahunya dengan paksa, menabrak dinding ombak hitam menuju sumber cahaya magis tersebut. Ketika perahunya anjlok tajam ke dasar palung gelombang air, Banyu melebarkan matanya tak percaya. Ia merengkuh erat pinggiran kayunya yang mulai merintih retak. Di bawah sana, tepat di bawah kakinya yang mulai digenangi air laut yang merendam geladak, meronta seekor ikan raksasa sebesar paha orang dewasa. Sisiknya memancarkan kilau emas murni yang sangat menyilaukan. Namun keindahan makhluk magis itu tengah direnggut paksa oleh lilitan jaring pukat harimau berbahan nilon hitam tebal. Banyu mengenali pola simpul beracun itu. Itu adalah jaring raksasa ilegal milik perusahaan Juragan Tirta yang sengaja ditebar untuk memonopoli hasil laut tanpa menyisakan ruang bagi nelayan kecil. Astaga! Makhluk ajaib dari surga mana kau ini? Cahaya sisikmu, cahayamu jauh lebih benderang dari seluruh tumpukan harta karun yang ditimbun kakakku selama hidupnya. Bisik Banyu takjub, napasnya seolah tertahan kuat di tenggorokan. Ia menjulurkan separuh badannya yang kurus ke arah permukaan air laut yang membeku, tak memedulikan badai yang mengamuk mencambuk punggungnya. Tenanglah, kawan ajaib yang bercahaya. Tenanglah. Jangan meronta-ronta dengan kasar, atau jaring nilon sialan ini akan semakin mencincang daging emasmu yang indah itu. Ikan emas raksasa itu menghentikan rontaannya sejenak. Sepasang matanya yang bundar seperti batu kristal lautan menatap lurus menembus ke dalam bola mata Banyu. Ada sorot penderitaan yang begitu pekat dan purba di sana, rasa sakit dan keputusasaan luar biasa yang menembus langsung ke relung jiwa Banyu, membuat dadanya terasa sesak seolah ditikam belati berkarat berulang kali. Kau bernasib sama denganku, kawan malang. Kau dikutuk dan dicekik oleh jaring pukat harimau yang sama, yang telah mencekik napasku 10 tahun ini. Geram Banyu dengan rahang mengeras, giginya gemeretak hebat menahan amarah yang mendidih ke ubun-ubun. Kakakku, si iblis Tirta, memang tidak akan pernah membiarkan siapapun bernapas lega di lautan ini. Bahkan makhluk yang sesuci dan seindah dirimu pun ingin ia hancurkan dagingnya demi memuaskan keserakahannya yang buta. Tangan Banyu yang penuh bekas luka goresan kail bergerak kilat mencabut sebilah belati karatan dari balik pinggang celananya yang basah kuyup. Hujan topan semakin beringas, menyapu perahunya hingga miring nyaris terbalik. Aku akan memotong jaring beracun ini. Bertahanlah sebentar lagi. Aku mungkin cuma gembel sampah yang harga dirinya selalu diinjak-injak di bawah sepatu setiap pagi, tapi aku bersumpah di hadapan badai ini, kau takkan mati membusuk di tangan Tirta. Teriak Banyu histeris, mencondongkan tubuhnya lebih jauh ke bawah pusaran, nekat merendam kedua belah tangannya ke dalam laut es yang kejam. Di saat ujung belatinya mulai menggesek jaring nilon tebal, telinga Banyu menangkap suara gemuruh mengerikan dari arah belakang punggungnya. Ia menoleh perlahan, dan darahnya seketika membeku menjadi es. Sebuah ombak raksasa, badai pamungkas malam itu yang menjulang melebihi pucuk pohon kelapa tertinggi di daratan, sedang bangkit bagai monster air dan meluncur deras ke arahnya. Ombak itu siap mendorong perahu rapuhnya langsung menuju deretan karang iblis yang setajam mata pedang. Perahuku! Kalau aku tak menarik kemudi itu sekarang, karang iblis itu akan melumat nyawa dan perahuku jadi bubuk kayu yang tak tersisa. Isak Banyu dengan suara bergetar parah, jemarinya mematung memegang gagang belati. Wajahnya pucat pasi diguyur dilema mematikan yang mencabik-cabik logikanya. Perahu ini adalah nyawaku. Ini satu-satunya peninggalan bapakku. Jika ini hancur, besok pagi aku sungguh akan menjadi gelandangan pesisir yang tamat riwayatnya. Aku takkan pernah punya alasan untuk melaut dan hidup lagi. Ikan emas di bawahnya merintih pelan tanpa suara, menatap Banyu dengan sorot kepasrahan yang pedih, seolah menyerahkan sisa hidupnya pada pisau karatan di tangan pria miskin tersebut. Tatapan itu meruntuhkan sisa-sisa ketakutan egois Banyu, menyalakan satu titik api ketulusan mutlak di hatinya yang telah lama mati rasa. Persetan dengan kemiskinan kutukan ini. Persetan dengan seluruh kesombongan Tirta yang menginjakku. Banyu menjerit histeris membelah malam ke arah langit yang memuntahkan petir, memilih menulikan telinganya dari derak ombak raksasa yang siap menelannya di belakang. Ia menggenggam erat belatinya dengan kedua tangan yang berdarah. Lebih baik aku mati miskin menjadi gembel pelabuhan yang tak punya apa-apa karena menyelamatkan nyawa ciptaan Tuhan,
Daripada aku harus pulang merangkak dan menjilat lantai di bawah sepatu kakakku besok pagi. Biarkan perahu ini hancur malam ini, asalkan kau hidup merdeka. Tembuslah, jaring keparat. Putus. Putuslah sekarang juga. Bebaslah kau, teman emasku. Kembalilah ke dasar palung terdalam, dan jangan pernah muncul lagi di hadapan manusia berhati iblis. Raung Banyu membabi buta, urat lehernya menegang parah saat ia merobek jaring nilon beracun itu dengan satu tarikan maut berdarah dari belatinya yang tumpul. Sret! Tali pukat raksasa itu putus seketika. Sang ikan emas mengibaskan ekornya yang megah, melesat bebas bagai kilatan cahaya surgawi yang menembus kegelapan laut pekat, meninggalkan jejak pendaran bintang di bawah pusaran ombak yang kelam. Namun harga yang harus dibayar lunas datang pada detik yang sama. Ombak mematikan setinggi 10 meter itu jatuh menimpa punggung Banyu dengan berat bertonton. Terdengar ledakan mengerikan ketika perahu kayunya terbanting hebat menabrak karang iblis, hingga hancur berkeping-keping. Tubuh kurus Banyu terpelanting jauh ke udara basah, menghantam batu karang dengan keras sebelum akhirnya tertelan pusaran air hitam yang membekukan setiap aliran darah. Paru-parunya terbakar, dipaksa meminum puluhan liter air garam yang tajam saat ia terseret makin dalam ke dasar samudera yang sunyi gulita. Ia tidak memberontak sedikit pun. Ia menyerah penuh pada pelukan kematian. Aku berhasil menyelamatkanmu, kawan. Aku menang dan mengalahkan Tirta malam ini. Selamat tinggal, dunia manusia yang kejam. Batin Banyu merintih damai di bawah air raksasa itu, seiring senyum tipis yang tulus terukir di wajah legamnya sebelum kesadarannya lenyap seutuhnya, direnggut paksa oleh kegelapan abadi lautan utara. Kegelapan abadi lautan utara seolah telah memeluk Banyu dalam buayan maut yang sedingin bongkahan es. Paru-parunya meronta, terbakar oleh jutaan jarum air garam yang memaksa masuk menghancurkan rongga dadanya. Kesadarannya kian memudar, menipis bagai kabut dihembus badai. Di detik-detik terakhir tatkala denyut, jantungnya nyaris mencapai garis akhir. Sebuah pendaran cahaya keemasan yang teramat agung meledak dari dasar palung hitam. Cahaya itu menembus pekatnya air, menyapu hawa dingin yang mencekik tulang, dan menghadirkan kehangatan magis yang membelai sekujur tubuh kurus Banyu. Sang ikan emas raksasa, kini terbebas dari jaring nilon beracun yang mengikatnya, berenang anggun mengitari tubuh Banyu yang melayang tanpa daya. Sisiknya tak lagi sekadar memantulkan cahaya, melainkan memancarkan energi kehidupan murni yang menyilaukan. Dengan satu kibasan ekor yang membelah arus laut, ikan magis itu mendekat, menempelkan moncongnya tepat di dada Banyu. Dari celah bibir ikan tersebut, meluncur sebuah mutiara sebesar kepalan tangan bayi. Mutiara kuno itu benderang layaknya jantung samudera, memancarkan urat-urat cahaya biru dan emas yang berdenyut seirama dengan detak kehidupan. Benda pusaka itu secara perlahan menembus pori-pori kemeja lusuh Banyu, bersarang tepat di atas ulu hatinya, meresap ke dalam aliran darahnya bagai tetesan lava suci. Seketika itu juga, keajaiban purba bekerja. Air laut yang menyumbat paru-parunya terdorong keluar. Luka-luka robek di tangannya, menutup sempurna tanpa menyisakan bekas luka. Rasa lapar kronis yang menyiksa lambungnya selama 10 tahun lenyap tak berbekas, digantikan oleh ledakan tenaga raksasa yang membuat otot-ototnya yang layu kembali berisi. Aliran magis dari mutiara itu menghempaskan tubuh Banyu ke atas permukaan air dengan kecepatan kilat, membawanya menembus ombak yang mulai menjinak. Cahaya fajar menyingsing dengan rona jingga kemerahan ketika tubuh Banyu terhempas pelan di atas pasir putih pesisir pantai. Ia membuka matanya dengan tarikan napas panjang dan rakus. Banyu terperanjat, meraba dadanya yang bidang dan mendapati napasnya begitu ringan, sebening udara pagi pegunungan. Ia menunduk dan terkesiap hebat. Di dalam genggaman tangan kanannya yang kini terasa begitu bertenaga, bertengger mutiara samudera yang memancarkan pendaran hangat. Sisa-sisa perahunya yang hancur berserakan di sepanjang bibir pantai, menjadi saksi bisu pengorbanannya semalam. Di ujung pantai, sayup-sayup terdengar suara isak tangis yang teramat memilukan. Banyu segera menyembunyikan mutiara itu ke balik saku celananya yang robek saat matanya menangkap sosok Kirana. Perempuan itu jatuh terduduk di atas pasir basah, memeluk sepotong papan kayu bertuliskan nama perahu Banyu yang telah patah dua. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang pucat pasi. Namun, momen kedukaan itu dihancurkan oleh tawa kasar yang menggelegar dari arah tebing pembatas pelelangan. Hahaha, menangis darah pun percuma, Neng Kirana. Si gembel bau amis itu sudah mati membusuk di telan karang iblis. Seru Mandor Kardi,
anak buah kepercayaan Tirta, yang melangkah angkuh menghampiri Kirana bersama dua preman bayarannya. Kardi menendang sisa pecahan kayu perahu Banyu dengan ujung sepatu bot mahalnya, mengukir senyum merendahkan yang menjijikan. Akhirnya, sampah desa ini bersih juga. Juragan Tirta pasti akan sangat gembira mendengar berita kematian adik haramnya ini. Pantas saja langit pagi ini cerah. Rupanya kutukan desa kita sudah ditelan ombak. Kirana mengangkat wajahnya yang sembab, menatap Kardi dengan sorot mata penuh kemarahan dan kesedihan yang bercampur aduk. "Tutup mulut busukmu, Kardi!" jerit Kirana dengan suara bergetar parah. Tangannya mencengkeram pasir pantai saking emosinya. "Kang Banyu itu manusia yang jauh lebih mulia dari majikanmu yang rakus itu. Kalian semua yang terus-menerus menyiksanya. Kalian yang menendangnya ke laut semalam dengan kelaparan. Tuhan tidak akan tidur melihat kekejaman kalian yang sudah melampaui batas iblis." Wah, pahlawan kesiangan kita sedang marah, rupanya. Ejek Kardi, berjongkok menyejajarkan wajahnya dengan Kirana, menghembuskan asap rokoknya tepat ke wajah perempuan malang itu. "Dengar ya, penjual nasi rendahan. Mulai besok, warung reotmu itu akan digusur oleh Juragan Tirta karena si gembel pelindungmu sudah jadi makanan hiu. Kalau kau masih mau berjualan di sini, kau harus berlutut dan memohon ampun pada Juragan Tirta. Bila perlu, jadilah pembantu gratisan di rumahnya untuk menebus semua kelancanganmu membela si mati Banyu itu." Tangan Kardi baru saja terangkat, berniat mendorong bahu Kirana yang gemetar ketakutan, ketika sebuah cengkeraman sekeras besi baja mencengkeram pergelangan tangan pria tambun itu dari arah belakang. Cengkeraman itu begitu kuat hingga tulang pergelangan tangan Kardi berderak mengerikan, memicu jeritan kesakitan yang melengking dari mulutnya. Rokoknya jatuh tersungkur ke pasir. "Singkirkan tangan kotormu dari Neng Kirana, Kardi. Atau aku akan mematahkan tulang lenganmu sekarang juga dan menjadikannya umpan hiu yang kau bicarakan tadi." Desi sebuah suara yang teramat berat, tenang, namun menggemakan aura intimidasi yang membekukan darah. Kardi menoleh dengan susah payah. Matanya membelalak lebar nyaris melompat dari rongganya. Dua preman bayarannya langsung memundurkan langkah dengan lutut gemetar. Di sana berdiri Banyu. Bukan Banyu si kurus kering yang jalannya selalu menunduk dengan punggung membungkuk, melainkan sosok Banyu yang berdiri tegak menantang matahari. Kemejanya memang masih lusuh dan basah, namun ada energi kehidupan yang luar biasa memancar dari sorot matanya yang kini setajam elang pemangsa. Otot-otot lengannya mengencang sempurna, memancarkan wibawa yang tak pernah terlihat selama 10 tahun terakhir. Kang Banyu. Akang masih hidup?" jerit Kirana histeris. Air matanya kini berubah menjadi tangis kelegaan yang luar biasa. Ia berusaha bangkit, tidak memedulikan lututnya yang lecet terkena pasir karang. Kardi meronta panik. Wajahnya memucat pasi melihat Banyu yang mencengkeram tangannya tanpa berkedip sedikitpun. "Bagaimana mungkin? Perahumu hancur lebur. Tidak ada manusia yang bisa selamat dari karang iblis dengan badai semalam. Lepaskan tanganku, gembel setan. Lepaskan!" teriaknya ketakutan. Kakinya menggelepar menendang-nendang pasir, menyadari bahwa kekuatan Banyu saat ini 100 kali lipat lebih besar dari pria kurus yang ditendangnya kemarin pagi. "Tuhan memang tidak tidur, Kardi," ucap Banyu dengan nada sedingin es, menatap lurus menembus bola mata Kardi yang diselimuti teror. "Dan dia menolak menerima nyawaku semalam, hanya untuk memastikan bahwa roda nasib di desa ini berputar. Sampaikan pesan ini pada majikanmu, pada kakakku tersayang, Juragan Tirta." Banyu mengencangkan cengkeramannya sedetik, membiarkan Kardi memekik tertahan, sebelum menghempaskan pria tambun itu ke atas tumpukan pasir basah layaknya membuang sekarung sampah busuk. Banyu berdiri menjulang di atasnya, menghalangi sinar matahari hingga bayangannya menutupi seluruh tubuh Kardi yang gemetar ketakutan. "Katakan pada Tirta, Banyu si gembel bau amis ini tidak mati." Banyu kembali dari dasar neraka lautan. Lanjut Banyu dengan suara rendah yang menggema penuh ancaman elegan, sementara tangannya yang berada di dalam saku merasakan denyut hangat mutiara samudra yang memancarkan kekuatan absolut. Dan beritahu dia untuk menikmati setiap detik sisa kekayaannya yang sombong itu, karena mulai hari ini, Laut Utara takkan lagi tunduk pada perintahnya. "Pergi dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran dan membenamkan kepalamu ke dalam pasir ini." Tanpa menunggu hitungan kedua, Kardi dan preman-premannya lari terbirit-birit, tersandung-sandung sisa kayu dan karang demi menjauhi Banyu yang kini terasa seperti malaikat maut yang bangkit dari lautan. Banyu menatap kepergian mereka dalam diam,
menyadari bahwa mutiara magis di sakunya bukan sekadar penyelamat nyawa, melainkan senjata mutlak yang akan mengubah takdirnya, dan takdir seluruh desa ini, untuk selama-lamanya. Malam perlahan turun menyelimuti gubuk reot Banyu. Angin laut menyusup lewat celah dinding anyaman bambu yang lapuk, menebarkan aroma garam dan amis ikan yang sudah menjadi napas kesehariannya. Namun malam ini, tubuh Banyu tak lagi menggigil kedinginan. Ia duduk bersila di atas dipan bambu yang berderit, menatap takjub pada mutiara samudra yang tergenggam erat di telapak tangannya. Di bawah temaram cahaya bulan purnama yang mengintip malu-malu dari sela atap daun rumbia yang bocor, mutiara sebesar kepalan bayi itu berdenyut memancarkan urat-urat cahaya biru kemerahan, seolah memiliki detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, keajaiban itu terjadi tepat di depan pelupuk matanya. Dari permukaan benda magis tersebut, terkelupas 3 keping sisik seukuran koin besar yang jatuh berdenting keras, membentur lantai tanah liat berdinding anyaman bambu. Banyu memungutnya dengan tangan gemetar. Matanya membelalak lebar, mengikis sisa kantuknya hingga tak bersisa, menyadari benda dingin yang padat dan berkilau di jemarinya itu adalah emas murni. Permukaannya dihiasi ukiran kuno misterius yang memancarkan kemewahan absolut dari peradaban samudra yang telah lama hilang. Ya Tuhan penguasa semesta, apa sebenarnya yang Engkau titipkan padaku malam ini? Bisik Banyu parau. Napasnya tertahan saat ia menggosok kepingan emas itu ke ujung kemeja lusuhnya, seakan takut ilusi ini akan menguap. Ini bukan sekadar emas kepingan biasa. Teksturnya, beratnya yang menggantung mantap di telapak tanganku, dan kilauannya yang membutakan mata. Aku bisa mencium aroma kejayaan masa lalu dari benda ini. Ikan magis itu tidak hanya menyelamatkan nyawaku dari karang iblis, tapi ia meletakkan kunci di tanganku untuk memutar balik roda takdir yang selama ini menindasku. Keesokan paginya, Banyu menempuh perjalanan darat berjam-jam menuju pusat kota kabupaten. Ia tidak memedulikan tatapan aneh penumpang bus kota. Ia masih mengenakan kemeja lusuh berkeras sobek dan celana kain yang ujungnya digulung berantakan, sengaja menutupi tubuh liatnya yang kini tegap bertenaga akibat penyembuhan mutiara ajaib. Sandal jepit beda warnanya melangkah pasti memasuki ambang pintu toko Masinar Jaya, sebuah galeri perhiasan terbesar di kota itu yang dinding depannya dilapisi kaca etalase tebal berkilauan. Udara sejuk dari mesin pendingin ruangan seketika menyapu kulitnya, membawa aroma pengharum ruangan beraroma lavender yang sangat kontras dengan hawa panas jalanan aspal di luar sana. Maaf, Pak. Pengemis, gelandangan, dan pemulung dilarang masuk mengotori karpet kami. Kalau mau minta sumbangan, tunggu di trotoar depan saja dekat bak sampah. Hari Jumat baru bos kami membagikan sedekah uang receh. Tegur seorang satpam bertubuh kekar. Penjaga itu melangkah sigap menghalangi jalan Banyu dengan wajah angkuh. Hidungnya mengendus jijik aroma laut dari tubuh Banyu sementara sebelah tangannya mencengkeram erat pentungan karet di pinggang. Banyu tidak menunduk ketakutan seperti yang biasa ia lakukan di pelelangan ikan. Ia mendongak, menatap lurus ke dalam bola mata satpam itu dengan ketenangan yang membekukan. Ada aura intimidasi yang begitu purba memancar dari tatapannya, membuat sang penjaga tanpa sadar memundurkan satu langkah dengan bulu kuduk merinding. Saya bukan pengemis yang datang mengharapkan recehan kasihan dari Anda. Saya datang untuk menemui pemilik langsung dari toko ini, ucap Banyu dengan nada rendah yang menggema penuh otoritas, suaranya tak bergetar sedikitpun. Tangannya perlahan merogoh saku celana lusuhnya dan meletakkan 1 keping emas kuno itu ke atas meja kaca terdekat. Dentingan berat yang dihasilkan logam mulia itu seketika menghentikan aktivitas seluruh pegawai toko yang sedang memoles perhiasan. Tolong panggilkan bos Anda sekarang. Katakan padanya, gembel di depannya ini membawa serpihan harta karun Laut Utara yang akan membuat seluruh isi etalase tokonya terlihat seperti kumpulan rongsokan seng murahan. Pemilik toko, seorang pria parubaya bernama Koh Ahong, tergopoh-gopoh keluar dari ruang VIP setelah asistennya berbisik panik. Matanya yang sipit seketika membelalak lebar, hingga nyaris melompat keluar saat melihat kepingan emas tebal di atas mejanya. Tangannya yang dipenuhi cincin batu giok mahal gemetar hebat, saat ia mengenakan kacamata khusus pembesar dan meneteskan cairan kimia penguji. Cairan itu tidak meninggalkan noda sedikit pun. Astaga naga sakti! Ini emas murni 24 karat dengan tingkat kepadatan absolut yang tidak pernah saya sentuh seumur hidup saya. Seru Koh Ahong dengan suara melengking histeris, keringat dingin membanjiri dahi plontosnya yang mendadak pucat. Ia mendongak menatap Banyu dengan tatapan memuja bak melihat dewa kekayaan yang turun ke bumi, mengabaikan pakaian gembel pelanggannya itu.
Tuan yang sangat terhormat, berapa banyak lagi kepingan pusaka seperti ini yang Anda sembunyikan? Saya berani menebusnya dengan harga 500 juta rupiah per kepingnya. Kontan. Detik ini juga tanpa potongan administrasi sepeser pun. Siapkan uangnya dalam bentuk tunai untuk satu keping ini sekarang juga. Koh. Masukkan ke dalam tas ransel hitam berbahan tebal. Jangan banyak bertanya dari mana asalnya emas ini, atau aku akan berjalan keluar dan membawa sisa hartaku ke toko pesaing utamamu di seberang jalan. Perintah Banyu singkat, suaranya sedingin es batu di dasar samudra. Wibawanya yang absolut membuat Koh Ahong berkali-kali menunduk dan mengangguk patuh bagaikan pelayan rendahan yang ketakutan kehilangan tuannya. Sore harinya, langit mulai berwarna saga saat Banyu kembali ke desa pesisir. Di bahunya yang tegap kini menggantung sebuah ransel kanvas hitam yang padat berisi gepokan uang tunai. Langkah kakinya yang tenang mendadak terhenti saat ia melewati lorong sempit di belakang tempat pelelangan ikan. Telinganya yang kini setajam indera penciuman hiu macan, menangkap suara pecahan piring kaca dan isak tangis memilukan dari arah pintu belakang warung nasi bahari milik Kirana. Darahnya mendidih seketika. Dengar baik-baik, perempuan miskin bau terasi. Bos Kardi dan Juragan Tirta sudah berbaik hati memberimu kelonggaran napas. Tapi karena kau berani menentang mereka dan membela si gembel Banyu yang sudah mampus itu, seluruh hutang ibumu yang bunganya sudah membengkak jadi 50 juta rupiah harus dilunasi sore ini juga. Bentak seorang rentenir bertubuh tegap dengan tato kalajengking di lehernya. Tangannya mencengkeram kerah daster usang Kirana dengan beringas, lalu menendang kursi plastik di sampingnya hingga hancur berantakan menabrak dinding kayu. Kalau uangnya tidak ada di atas meja ini dalam 5 menit, warung busuk ini kami sita paksa. Dan kau harus ikut kami untuk melayani tamu-tamu VIP Juragan Tirta di kapal pesiarnya malam ini juga. Pelacur kecil. Kirana bersimpuh tak berdaya di lantai yang penuh pecahan piring kaca. Air mata menderas membanjiri wajahnya yang memucat ketakutan. Tangannya terkatup rapat, memohon ampun dengan keputusasaan yang mengiris hati. Saya mohon ampun, Bang. Jangan sita warung ini. Ini satu-satunya peninggalan orang tua saya untuk bertahan hidup. Isak Kirana tersengal-sengal, darah segar menetes kecil dari lututnya yang terkena pecahan kaca. Beri saya waktu seminggu lagi, Bang. Saya bersumpah akan mencicilnya. Tolong, saya mohon jangan bawa saya ke kapal pesiar itu. Saya bukan perempuan murahan. Rentenir itu tertawa bengis, memperlihatkan gigi kuningnya yang menjijikan. Rahangnya mengeras bersiap menyeret rambut Kirana keluar pintu. Namun, sebelum tangan kasarnya yang berkeringat itu sempat menyentuh sehelai pun rambut perempuan itu, sebuah kepalan tangan sekeras baja menghantam rahang sang rentenir dari arah titik butanya. Terdengar letupan bunyi retakan tulang rahang yang mengerikan. Pria bertato itu terpental ke udara sejauh 2 meter, menabrak etalase kaca makanan hingga hancur lebur, dan memuntahkan darah segar beserta 3 gigi serinya ke lantai semen basah. 2 anak buah rentenir lainnya terkesiap ngeri. Mereka refleks mencabut celurit berkarat dari balik pinggang celana mereka. Namun Banyu tak memberi ruang bagi mereka untuk menghela napas. Dengan kecepatan kilat bak bayangan maut, kaki kanannya melesat menendang ulu hati preman pertama hingga napasnya putus. Disusul sebuah sikutan keras yang meremukan tulang hidung preman kedua. Keduanya langsung terkapar pingsan tak bernyawa di bawah kakinya dengan mata mendelik putih. Banyu berdiri menjulang di tengah ruangan yang luluh lantak itu, dadanya naik turun, memancarkan amarah dewa perang yang siap membantai siapapun yang berani menyentuh seujung kuku Kirana. Kang Banyu. Ya Tuhan, Akang datang menyelamatkanku. Bisik Kirana dengan bibir bergetar hebat, nyaris tak percaya menatap punggung tegap Banyu yang kini terlihat bagai perisai pelindung tanpa tanding di hadapannya. Banyu perlahan berbalik dan berlutut di hadapan Kirana. Sorot matanya yang liar seketika melembut penuh kehangatan yang mendalam, seolah badai kemarahan yang mematikan tadi menguap begitu saja tatkala menatap wajah perempuan yang telah menyelamatkan kewarasannya itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata tentang dari mana asal-usul hartanya, Banyu menarik segepok uang pecahan 100 ribuan yang masih tersegel pita bank dari dalam tas ranselnya, lalu melemparkannya dengan kasar tepat ke wajah rentenir bertato yang sedang merintih kesakitan memegangi rahangnya yang patah. Gepokan uang bernilai 100 juta rupiah itu jatuh berserakan, menutupi lantai kotor warung tersebut dengan warna merah yang angkuh. Ambil uang sampah itu, dan sampaikan pada bos Mukardi serta majikan keparatnya si Tirta. Hutang Neng Kirana sudah lunas detik ini juga, lengkap dengan bunga denda 2 kali lipat yang kalian rencanakan.
Desis Banyu dengan suara rendah yang menggetarkan udara di ruangan itu, matanya memicing memancarkan ancaman maut yang absolut. Jika aku melihat wajah-wajah menjijikan kalian berada dalam radius 1 kilometer dari warung ini lagi besok pagi, aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan memotong tangan dan kaki kalian, lalu menjadikannya umpan hiu di palung terdalam. Sekarang angkat kakimu dari sini, sebelum aku menguliti kalian hidup-hidup. Sang rentenir mengompol di celananya saking terteror oleh sorot mata pembunuh dari Banyu. Dengan tangan gemetar parah memunguti uang ratusan juta tersebut, ia menyeret dua anak buahnya yang pingsan layaknya karung beras, dan lari terbirit-birit menembus lorong tanpa berani menoleh ke belakang sedikitpun. Banyu perlahan mengulurkan tangannya yang kini bersih, kokoh, dan penuh kekuatan magis, membantu Kirana berdiri dari atas pecahan piring kaca. Bibirnya mengukir senyum tipis yang menjanjikan satu hukum semesta yang tak terbantahkan. Roda kehidupan di desa ini baru saja berputar dengan sangat kejam untuk menghancurkan mereka yang zalim. Angin malam yang biasanya membawa hawa dingin menusuk tulang bagi Banyu, kini terasa bagaikan hembusan napas malaikat yang membuai kedamaian. Di dalam gubuk reyotnya yang masih bocor dan beralaskan tanah liat basah, pria berkulit legam itu tertidur pulas dengan senyum tipis yang menghiasi wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun penuh penyiksaan fisik dan mental, lambungnya tidak lagi merintih kelaparan, dan tangannya tidak lagi bergetar menahan pedihnya luka goresan. Jauh di dalam saku kemejanya yang terlipat di dekat dadanya, mutiara samudra pemberian sang ikan emas terus berdenyut lembut, memancarkan aura magis yang perlahan memperbaiki setiap sel rusak di tubuh kurusnya. Ia tidur dengan tenang, tak menyadari bahwa di seberang desa, sebuah konspirasi kejam yang lahir dari rahim keserakahan sedang dirajut untuk menelan nyawanya. Cahaya rembulan memantul menyilaukan dari lantai marmer Italia yang membentang luas di ruang tamu kediaman Juragan Tirta. Kediaman itu lebih mirip sebuah istana diktator kecil dibandingkan rumah seorang nelayan pesisir. Aroma cerutu impor Havana bercampur dengan wangi parfum maskulin yang menyengat, menciptakan atmosfer kemewahan yang mencekik paru-paru. Di atas kursi goyang berlapis bludru merah berumbai emas, Tirta duduk bersandar sambil menggoyang-goyangkan gelas kristal berisi anggur merah berusia puluhan tahun. Senyum angkuhnya yang biasa mengembang perlahan memudar, tergantikan oleh kedutan amarah di sudut bibirnya saat matanya yang sipit menatap dua sosok pria yang berlutut gemetar di atas karpet Persia mahalnya. Mandor Kardi menunduk dalam-dalam dengan wajah pucat pasi bak mayat, sementara sang rentenir bertato kalajengking merintih kesakitan sambil menutupi rahangnya yang dibebat perban berdarah. Jadi, biar aku perjelas cerita konyol ini, Kardi. Desis Tirta memecah keheningan yang mencekam, suaranya merambat pelan namun beracun seperti bisa ular kobra yang siap mematuk nadi. Ia meletakkan gelas kristalnya dengan bantingan keras, hingga anggur merahnya tumpah menodai meja kayu jati di hadapannya, tak memedulikan karpet mahalnya yang terciprat. Kau dan cecungu penagih hutang ini lari terkencing-kencing ketakutan karena dihajar oleh Banyu? Adik haramku yang kurus kering, berpenyakitan, dan memakan sisa ludahku di pelelangan itu? Kau pasti sedang mabuk air laut basi saat menceritakan dongeng sampah ini kepadaku. Banyu itu bahkan tak punya tenaga untuk mematahkan leher seekor ayam betina. Kardi menelan ludah dengan susah payah, membiarkan keringat sebesar biji jagung meluncur dari dahinya yang mengkilap menahan teror masa lalu. Sumpah demi langit dan bumi, Juragan, Banyu yang kami temui sore tadi di warung Kirana bukanlah Banyu yang biasa kita injak-injak. Tenaganya seperti siluman lautan, Juragan. Dia melumpuhkan 3 orang bergolok hanya dengan satu tangan kosong, dan tatapan matanya astaga, tatapan matanya seperti dewa maut yang siap mencabut nyawa kami kapan saja. Dan yang paling gila, Juragan, dia melempar uang 100 juta rupiah tunai ke wajah kami untuk melunasi hutang si Kirana. Uang 100-ratusan ribu asli, Juragan. Mendengar nominal uang tersebut, Tirta terlonjak dari kursi bludrunya seolah bokongnya baru saja tersengat aliran listrik tegangan tinggi. Wajah buncitnya memerah padam dalam hitungan detik. Urat-urat di lehernya menonjol liar menyerupai cacing tanah yang kepanasan. Ia melangkah lebar dengan sepatu pantofelnya yang mengkilat, menarik kerah kemeja Kardi dan mengangkat pria tambun itu hingga ujung kakinya nyaris berjinjit dari lantai. 100 juta. Dari mana lintah laut berbau comberan itu mendapatkan uang tunai 100 juta? Raung Tirta tepat di depan wajah Kardi. Hembusan napasnya yang berbau alkohol menerpa wajah anak buahnya itu bagai hembusan naga yang mengamuk. Matanya nyaris melompat keluar dari rongganya karena tak percaya. Gubuk reotnya bahkan tidak laku dijual seharga 50.000. Perahunya sudah menjadi kayu bakar di karang iblis semalam.
Apakah dia melacurkan ginjalnya ke kota? Atau dia merampok ban? Jawab aku, dasar babi bodoh. Itu yang sedang kami selidiki, juragan. Tolong lepaskan saya, leher saya tercekik. Rintih Kardi dengan suara serak, tangannya menggapai-gapai udara memohon belas kasihan. Tirta menghempaskannya dengan kasar hingga Kardi jatuh terjerembab mencium lantai marmer yang dingin. Sambil terbatuk-batuk menahan sakit, Kardi merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, mengeluarkan sebuah catatan kertas kecil yang sudah lecek. Anak buah kita yang berjaga di terminal kota melaporkan sesuatu yang sangat janggal. Juragan, siang tadi, Banyu terlihat keluar dari toko Mas Sinar Jaya milik Koh Ahong. Menurut informasi dari pelayan toko yang berhasil kita sogok menggunakan uang tutup mulut, Banyu baru saja menjual sekeping emas murni kuno dengan ukiran aneh seharga 500 juta rupiah kontan. Emas murni, juragan. Keheningan yang teramat pekat mendadak turun menyelimuti ruangan besar itu. Jantung Tirta seolah berhenti berdetak selama beberapa detik sebelum akhirnya berpacu 2 kali lipat lebih cepat menghantam tulang rusuknya. Emas kuno? 500 juta untuk 1 keping? Keserakahan yang teramat purba dan gelap seketika merayap naik dari dasar jiwanya, menelan sisa-sisa amarahnya menjadi ambisi yang membutakan mata batinnya. Mata licik Tirta melebar maksimal. Pupilnya membesar memancarkan pantulan cahaya lampu gantung kristal di atasnya. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang mulai basah oleh keringat dingin dan gemetar karena euforia keserakahan, lalu meledak dalam tawa yang begitu menggelegar, menggema layaknya iblis yang menemukan pintu menuju surga. Hahaha. Bodoh. Sangat amat bodoh. Tawa Tirta menggema memantul di dinding-dinding marmer. Ia meraup wajahnya dengan kedua tangan yang dipenuhi cincin emas, tak kuasa menahan rasa gembira yang gila. Aku mengerti sekarang. Badai semalam tidak menenggelamkannya ke neraka, Kardi. Badai itu pasti telah menyingkap sebuah peti harta karun dari kapal dagang VOC kuno yang tenggelam di karang iblis. Dan lintah busuk itu kebetulan terseret ombak lalu menemukannya tergeletak di dasar pasir. Tirta membalikan badannya yang tambun, melangkah mondar-mandir menapaki karpet dengan napas memburu bak serigala kelaparan yang mencium bau darah segar dari jarak ribuan kilometer. Ia mengusap dagunya yang berlipat. Otaknya yang busuk mulai merangkai konspirasi mematikan untuk merebut kembali apa yang ia anggap sebagai miliknya. Dengar baik-baik, Kardi. Setiap tetes air laut, setiap butir pasir, setiap ikan, dan segala benda mati yang ada di wilayah pesisir ini adalah milikku. Milik Juragan Tirta seorang. Desisnya dengan penekanan absolut pada setiap suku kata, ludahnya memercik liar di udara. Ia menunjuk ke arah jendela yang menghadap ke lautan gelap. Jika ada harta karun di karang iblis, maka harta itu adalah hak patenku. Lintah miskin itu tidak berhak memiliki sepeser pun dari emas-emas itu. Dia hanya pencuri rendahan, tikus got yang berani merampok piring makan majikannya. Kardi yang masih terduduk memegangi dadanya di lantai memaksakan sebuah senyum licik, mengangguk setuju dengan antusiasme menjilat yang khas. Benar sekali, juragan. Tapi bagaimana cara kita merebut sisa emas itu darinya secara hukum? Kalau kita menggunakan kekerasan langsung, tenaga silumannya yang baru itu sangat berbahaya. Preman-preman kita bisa mati konyol di tangannya. Kita butuh cara yang lebih halus namun menghancurkannya dari akar. Tirta menghentikan langkahnya yang mondar-mandir, menoleh menatap Kardi dengan seringai iblis yang membuat darah siapapun membeku melihatnya. Ia menuangkan kembali anggur merah ke dalam gelas kristalnya dengan gerakan perlahan, menikmati suara gemericik cairan kental yang terdengar seperti melodi kematian di telinganya. Matanya menyipit penuh perhitungan licik. Kita tidak perlu mengotori tangan kita sendiri untuk memencet mati seekor kecoak, Kardi. Kita akan menggunakan tangan seluruh desa ini, ucap Tirta dengan kebanggaan yang menjijikan, mengangkat gelasnya tinggi-tinggi seolah bersulang pada iblis di dasar neraka. Besok pagi buta, sebarkan desas-desus ke seluruh pelosok kampung, ke pasar, ke pelelangan. Katakan bahwa relik emas suci milik leluhur pendiri desa yang selama ini disimpan rahasia di brankas balai desa telah hilang dicuri. Buat cerita yang sangat dramatis dan mengerikan. Katakan bahwa roh leluhur akan mengutuk desa ini dengan wabah penyakit kulit mematikan dan badai kelaparan bertahun-tahun jika emas itu tidak segera ditemukan dan dikembalikan. Lalu kita arahkan telunjuk warga yang ketakutan itu kepada Banyu. Potong Kardi, matanya berbinar menangkap rencana busuk majikannya, senyum iblis perlahan terukir di wajah pucatnya.
Tepat sekali, anjing pintarku, seru Tirta, menjentikan jarinya dengan keras hingga bergema. Matanya berkilat penuh kekejaman yang tak bertepi. Panggil kepala desa yang gemar main judi itu, dan hubungi kepala polisi sektor yang selalu kusuap perut buncitnya setiap bulan. Bawa mereka semua, beserta ratusan warga yang sedang panik dan buta oleh kemarahan, untuk menggerebek gubuk reot si anak haram itu. Kita akan menyudutkannya di depan publik, menggeledah gubuknya tanpa ampun, dan secara ajaib, menemukan sisa emas itu di bawah bantalnya sebagai barang bukti curian mutlak. Saat seluruh desa meneriakinya sebagai maling terkutuk dan memukulinya hingga sekarat meregang nyawa, aku akan maju sebagai pahlawan yang menyita emas itu demi keamanan desa. Tirta menenggak habis anggur merahnya dalam satu tegukan kasar, lalu membanting gelas kristal mahal itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping, menyebarkan pecahan kaca tajam ke segala arah bagai kembang api kehancuran. Napasnya menderu, memancarkan dominasi yang menjijikan. Bersiaplah, Kardi. Kumpulkan pasukanmu. Malam ini biarkan gembel itu tersenyum dan bermimpi indah dengan uang 100 jutanya. Pungkas Tirta dengan suara berbisik yang teramat mematikan, menatap bayangannya sendiri di kaca jendela. Karena besok pagi, aku tidak hanya akan merampas seluruh harta karun laut yang ia temukan, tapi aku akan memastikan dia memohon kematian sambil menjilat ujung sepatu botku di hadapan seluruh penduduk desa. Roda kehidupannya tidak akan pernah kuizinkan berputar ke atas. Pagi buta itu, kabut tebal masih menggantung merangkul atap-atap rumbia desa pesisir, menyembunyikan matahari yang seolah enggan menyaksikan kekejaman yang akan terjadi. Di dalam gubuknya, Banyu baru saja membuka mata, merasakan kehangatan magis dari mutiara samudra yang menempel di balik kemejanya. Namun, kedamaian itu pecah berkeping-keping oleh suara hantaman keras yang menghancurkan pintu anyaman bambu gubuknya hingga roboh menyentuh tanah. Belasan pria kasar berseragam polisi, dipimpin oleh kepala polisi sektor yang perut buncitnya menyembul dari balik kancing seragam, merangsek masuk bersama Mandor Kardi. Di belakang mereka, ratusan warga desa berdiri berdesakan membawa obor yang menyala-nyala. Wajah-wajah mereka berkerut memancarkan kemarahan buta bak sekawanan serigala yang siap mencabik mangsanya hidup-hidup. Bangun, dasar lintah pencuri kutukan! Raung Mandor Kardi dengan suara menggelegar memecah kesunyian fajar, meludah tepat di depan dipan bambu Banyu. Tanpa memberi ruang sedetik pun bagi Banyu untuk mencerna situasi, dua tongkat rotan tebal milik polisi menghantam tulang rusuk dan punggung Banyu dengan beringas. Pria legam itu terbatuk hebat, memuntahkan udara kosong sambil meringkuk menahan nyeri. Tarik tangannya ke belakang. Seret gembel keparat ini ke alun-alun balai desa sekarang juga. Jangan biarkan kakinya yang penuh panu ini menyentuh tanah. Seret dia seperti anjing kurap. Banyu meronta. Otot-otot lengannya yang kini berisi energi magis menegang kuat bagai kawat baja. Ia bisa saja mementalkan belasan polisi korup ini dalam satu kedipan mata, namun ia menahan diri saat melihat ratusan warga, tetangganya sendiri, nelayan-nelayan tua kelaparan yang wajahnya pias termakan hasutan, mengepung gubuknya dengan mata melotot ngeri. Jika ia membalas dengan kekuatan penuh, warga tak bersalah yang sedang dicuci otaknya ini pasti akan menjadi korban. Memilih jalan kemartiran yang sunyi, Banyu membiarkan tangannya di borgol besi dengan sangat kasar ke belakang punggung. Tubuhnya ditarik paksa keluar, diseret menembus jalanan berbatu dan genangan lumpur sisa hujan. Setiap inci kulit punggung dan lututnya bergesekan dengan kerikil tajam, meninggalkan jejak darah segar di sepanjang jalan desa menuju balai pertemuan, diiringi makian, kutukan, dan ludahan menjijikan warga yang menghujaninya tanpa ampun. Di alun-alun balai desa yang luas, ketegangan telah memuncak hingga memanaskan udara pagi. Di atas podium kehormatan beralaskan karpet merah terang yang sangat kontras dengan kemiskinan warga di sekitarnya, berdirilah Juragan Tirta. Ia mengenakan kemeja batik sutra dan kacamata hitam impor, tersenyum pongah layaknya seorang diktator lalim yang tengah menikmati persiapan eksekusi mati pemberontak. Saat tubuh Banyu dilemparkan dengan kasar ke atas lantai semen di kaki anak tangga podium, sorak-sorai kemarahan warga menggema membelah awan, seolah menuntut darah Banyu ditumpahkan detik itu juga. Tirta mengangkat sebelah tangannya yang dipenuhi cincin emas permata, dan seketika lautan manusia itu terdiam rapat, tunduk patuh pada kuasa uang sang tiran pelabuhan. Saudara-saudaraku sebangsa pesisir, hari ini, laut menangis darah dan langit berduka melihat desa kita ternoda najis. Teriak Tirta dengan suara yang sengaja dibuat bergetar hebat, memerankan sosok pahlawan yang tersakiti dengan sangat manipulatif. Matanya yang licik menatap ke seluruh penjuru,
mengobarkan api fitnah ke setiap hati rentan yang mendengarnya. Harta karun leluhur kita, emas suci penjaga tolak bala desa ini yang selama ratusan tahun tersimpan rahasia di brankas balai desa, semalam telah dirampok. Dan pelakunya tak lain adalah darah dagingku sendiri, si anak haram Banyu, yang telah mengkhianati air susu ibunya dan kini mengutuk seluruh anak cucu kita dengan ancaman wabah penyakit kulit mematikan dan badai kelaparan bertahun-tahun. Banyu mengangkat wajahnya yang berlumur lumpur pekat dan darah dari pelipisnya, menatap kakak kandungnya dengan sorot mata yang memancarkan kebencian murni yang tak terlukiskan. Pembohong! Iblis serakah! Kau menipu mereka semua dengan kebohongan murahanmu, Tirta! Jerit Banyu dengan napas tersengal, urat-urat lehernya menonjol liar berusaha meronta dari cengkeraman 4 polisi berbadan tegap yang menindih tubuhnya. Tidak pernah ada emas leluhur di desa kumuh ini. Kau memfitnahku hanya karena ketakutan melihat kebangkitanku. Kau ingin merampas apa yang telah semesta berikan kepadaku sebagai bayaran atas kekejamanmu. Tutup mulut busukmu, maling kampung! Bentak kepala polisi sektor, melayangkan tamparan keras beralas sarung tangan kulit yang membunyikan suara tamparan keras, membuat sudut bibir Banyu robek dan mengucurkan darah kental. Sang polisi buncit itu segera menancapkan lututnya ke punggung Banyu, sementara tangan kasarnya merogoh saku kemeja lusuh pria itu. Matanya seketika membelalak lebar seolah melihat hantu saat jemarinya menyentuh sesuatu yang bulat sempurna, bersuhu hangat, dan berdenyut seperti jantung kehidupan. Dengan satu tarikan kasar yang merobek saku kemeja Banyu, mutiara samudera pemberian sang ikan emas ditarik keluar ke udara terbuka. Sinar biru keemasan yang teramat magis dan menyilaukan seketika meledak membelah kabut, memantulkan urat-urat cahaya suci ke wajah-wajah warga yang mendadak menahan napas takjub. Jantung Tirta seolah berhenti berdetak di dalam dadanya. Ia membekuk kaku di atas podium. Ia mengharapkan anak buahnya menemukan sisa kepingan emas kuno yang ia dengar dari laporan. Namun benda surgawi yang memancarkan aura kemewahan absolut ini jauh melampaui imajinasi terliarnya. Keserakahannya seketika meledak menghancurkan akal sehatnya, mengubah kewarasannya menjadi obsesi gila. Lihatlah dengan mata kepala kalian sendiri. Saudara-saudara, lihatlah bukti nyata dari kebejatan ilmu hitam ini. Pekik Tirta histeris dengan wajah memerah padam, melompat turun dari podium bak orang kesetanan. Ia merampas paksa mutiara ajaib itu dari tangan sang komandan polisi, mendekap benda itu erat-erat ke dadanya dengan mata membelalak serakah. Ini bukan sekadar emas. Ini adalah jantung leluhur kita yang disembunyikan sang maling laknat. Dia telah mengubah wujud emas suci itu menggunakan ilmu hitam untuk dijual ke kota. Jika terlambat sedetik saja, desa kita akan ditarik ke dasar lautan oleh iblis karena ulah lintah berbau comberan ini. Kembalikan mutiara itu sekarang juga, Tirta. Itu bukan hakmu dan tidak akan pernah menjadi milikmu. Benda itu akan membawakan karma maut yang menghancurkan tulang-tulangmu sendiri jika kau berani mengklaimnya. Raung Banyu sekuat tenaga, tubuhnya meronta begitu hebat hingga rantai borgol besi di tangannya berderak nyaring tanda akan putus. Ia berhasil melepaskan satu tangannya, merangkak maju hendak meraih ujung celana panjang kakaknya. Namun sebelum jemari Banyu menyentuh kain sutra mahal itu, Tirta dengan senyum iblis mengangkat kaki kanannya yang terbalut sepatu pantofel kulit buaya berujung baja tajam, lalu menghujamkannya dengan kekuatan penuh tepat ke rahang Banyu. Bunyi tulang rawan yang berderak beradu dengan aspal menggema di tengah kesunyian warga. Darah segar menyembur dari mulut Banyu, membasahi lantai semen. Tirta tidak berhenti di sana. Ia menginjak sisi wajah Banyu dalam-dalam ke genangan air lumpur, menekan dan memutar ujung sepatunya ke luka yang menganga, sementara sebelah tangannya mengangkat mutiara ajaib itu tinggi-tinggi ke udara menyerap sorak-sorai kemenangan warga. Rasakan tempatmu yang sebenarnya, gembel sampah! Desis Tirta tepat di telinga Banyu. Suaranya mendesis pelan hanya agar bisa didengar oleh sang adik di tengah riuhnya teriakan massa yang kalap meminta Banyu dibakar hidup-hidup. Kau pikir kau bisa bangkit dari comberan melawanku? Kau pikir kau pantas menikmati setetes saja kekayaan di dunia ini? Selama aku bernapas, kau akan selalu merangkak di bawah telapak sepatuku, menjilat sisa-sisa ludahku. Mutiara ini, nyawamu, dan masa depanmu, sepenuhnya adalah milikku. Di bawah injakan sepatu kulit buaya yang menggilas harga dirinya hingga rata dengan tanah, wajah Banyu menempel pasrah pada kubangan lumpur dan darahnya sendiri. Pandangannya mulai mengabur, bukan karena rasa sakit fisik yang merobek dagingnya, melainkan karena rasa muak melihat manipulasi absolut yang menguasai desa kelahirannya. Namun,
Di balik mata sayunya yang menatap pantulan dirinya di genangan air, tidak ada setetes pun air mata keputusasaan yang jatuh. Sambil menahan perih yang menyayat tenggorokannya, bibir Banyu yang hancur perlahan melengkung membentuk seringai tipis yang teramat tenang dan mematikan. Ia membiarkan Tirta memenangkan panggung sandiwara murahan ini dan bergelimang dalam tepuk tangan. Karena Banyu tahu pasti, mutiara samudra itu bukanlah benda mati yang bisa dimiliki oleh jiwa yang kotor. Ia memiliki denyut purba yang mengikat janji darah maut dengan pelindungnya, dan hari ini, sang kakak yang sombong baru saja menjemput malaikat pencabut nyawanya sendiri. Langit di atas alun-alun desa perlahan berubah menjadi semburat kelabu pekat, seolah semesta memalingkan wajahnya karena tak sanggup menyaksikan ketidakadilan yang merobek nurani. Tubuh Banyu tergolek lemas di atas genangan lumpur yang kini telah berubah warna menjadi merah anyir oleh darahnya sendiri. Kerumunan warga yang buta oleh hasutan telah membubarkan diri dengan sorak-sorai kemenangan palsu, mengekor di belakang mobil mewah Juragan Tirta yang membawa pergi mutiara samudra dengan kesombongan yang meluap-luap. Hanya tersisa Mandor Kardi dan belasan preman bayarannya yang mengelilingi Banyu. Napas pria legam itu tersengal-sengal, tulang rusuknya berdenyut hebat setiap kali dadanya kembang kempis menghirup udara yang terasa seperti pecahan kaca. Namun, jauh di dasar matanya yang setengah terpejam, tidak ada sedikit pun kilat ketakutan, yang ada hanyalah ketenangan samudra terdalam sebelum badai tsunami meluluh lantakkan daratan. Tugas kita belum selesai, cacing tanah. Desis Mandor Kardi dengan seringai iblis yang memamerkan deretan giginya yang kuning. Ia menjambak kasar rambut Banyu yang lengket oleh darah dan lumpur, memaksa pria itu mendongak menatap wajah bengisnya. Kardi memberi isyarat dengan lambaian tangan kepada preman-premannya yang masing-masing membawa obor bambu yang menyala garang. Lidah apinya menjilat udara pagi yang mendadak terasa mencekik. Juragan Tirta telah menitahkan perintah mutlak. Desa ini harus dibersihkan dari seluruh jejak ilmu hitamu. Dan itu artinya, sarang tikus berbau comberan tempatmu bersembunyi selama 10 tahun ini harus diratakan dengan tanah. Serat dia. Biarkan matanya yang berlumur darah itu menyaksikan sendiri akhir dari sisa hidupnya. Tanpa memedulikan rintihan tertahan dari bibir Banyu yang bengkak dan robek, dua preman berbadan tegap menyeret tubuhnya di atas tanah berbatu. Mereka menyeretnya bak mengangkut bangkai hewan buruan, menggoreskan luka baru di atas luka lama sepanjang jalan setapak menuju pinggiran pesisir tempat gubuk reot itu berdiri sunyi. Setibanya di sana, Banyu dihempaskan dengan kejam ke atas tumpukan jaring usang. Matanya yang sayu menatap nanar bangunan bambu beratap rumbia tersebut. Gubuk itu memang reot, bocor di mana-mana, dan seringkali gagal melindunginya dari dinginnya malam. Namun di sanalah ia memeluk kesedihannya sendirian selama 1 dekade. Di sanalah sisa-sisa harga dirinya bernaung setelah ditendang keluar dari rumah warisan orang tuanya. Bakar sarang iblis ini sampai tidak tersisa sedikit pun abunya. Jangan biarkan kutukan si anak haram ini menyebar ke tanah warga. Teriak Kardi menggelegar, melempar obor pertamanya yang langsung mendarat tepat di atas atap rumbia kering. Dalam hitungan detik, lidah api berwarna jingga kemerahan melahap dedaunan kering itu dengan rakus. Bunyi gemertak bambu yang terbakar terdengar nyaring, bersahut-sahutan seperti jeritan pilu yang menyayat gendang telinga. Asap hitam pekat membumbung tinggi, mencekik paru-paru dan membutakan pandangan. Hawa panas yang luar biasa memancar dari kobaran api, memanggang kulit Banyu yang sudah penuh luka. Ia menggertakkan giginya hingga rahangnya terasa kebas, menolak memberikan kepuasan berupa jeritan kesakitan kepada para penyiksanya. Di tengah simfoni kehancuran dan tawa beringas anak buah Kardi, terdengar jeritan histeris seorang perempuan yang membelah kepekatan asap. Sesosok tubuh mungil menerobos barikade para preman dengan tenaga yang terlahir dari keputusasaan absolut. Itu adalah Kirana. Perempuan bersahaja itu berlari tanpa alas kaki, wajahnya basah oleh air mata yang mengalir deras menembus noda jelaga di pipinya. Celemek warungnya terkoyak karena tersangkut semak berduri sepanjang pelariannya dari pasar, namun ia sama sekali tidak memedulikannya. Matanya membelalak ngeri melihat api yang menjulang tinggi menelan gubuk Banyu, dan pemandangan pria yang diam-diam ia kagumi ketulusannya itu terkapar tak berdaya dalam kondisi hancur lebur di bawah kaki para tiran. Berhenti! Hentikan semua kegilaan ini, dasar monster tak berhati nurani. Raung Kirana dengan suara yang nyaris pecah, suaranya bergetar hebat memancarkan kesedihan yang mengoyak jiwa. Ia melemparkan dirinya ke depan tubuh Kardi, mendorong dada pria tambun itu dengan kedua tangannya yang lemah namun penuh keberanian heroik. Kang Banyu bukan pencuri. Dia manusia paling lurus di desa ini yang kalian paksa memakan lumpur setiap hari.
Juragan Tirta yang mencuri harta itu dari tangannya. Kalian semua dibutakan oleh uang kotor, hingga tega membakar tempat bernaung satu-satunya orang miskin yang tak berdaya ini. Kardi mendengus kasar. Wajahnya mengeras dipenuhi amarah, karena seorang perempuan penjual nasi berani menantang otoritasnya di depan anak buahnya. Tangannya yang besar dan kasar mencengkeram kerah daster Kirana, mengangkat tubuh mungil perempuan itu hingga ujung jari kakinya nyaris tak menyentuh tanah. Jaga mulut pelacurmu itu, Kirana. Kau pikir dengan melunasi hutangmu semalam kau bisa menjadi pahlawan kesiangan di sini? Kau sama busuknya dengan gembel ini karena membelanya. Bentak Kardi dengan ludah yang memercik ke wajah pucat Kirana. Tanpa sedikit pun belas kasihan, pria bertubuh gempal itu mengayunkan lengannya dan mendorong tubuh Kirana dengan kekuatan penuh ke arah tumpukan batu pondasi di samping gubuk yang terbakar. Kejadian itu berlangsung seperti putaran waktu yang melambat di mata Banyu. Tubuh Kirana terpelanting keras di udara, menghantam tanah berbatu dengan suara benturan yang teramat mengerikan. Sisi dahi perempuan itu membentur tajamnya ujung batu karang. Sedetik kemudian, darah segar berwarna merah pekat memancar dari pelipisnya, mengalir deras membasahi separuh wajahnya dan menetes ke atas tanah kering. Kirana merintih pelan, kelopak matanya bergetar mencoba tetap terbuka menatap Banyu, namun rasa sakit yang luar biasa akhirnya merenggut kesadarannya. Ia terkapar diam, bagaikan kelopak bunga melati suci yang dihancurkan oleh pijakan sepatu bot berlumpur. Melihat darah malaikat penolongnya tertumpah di depan matanya, kewarasan Banyu terputus seutuhnya. Sebuah raungan parau yang tak lagi terdengar seperti suara manusia, melainkan lengkingan binatang buas yang kehilangan separuh jiwanya, meledak dari kedalaman tenggorokan pria legam tersebut. Otot-ototnya yang tersembunyi memompa sisa energi magis dari mutiara samudra yang pernah menyatu dalam darahnya. Dengan satu hentakan brutal, ia mematahkan rantai borgol besi yang melilit tangannya hingga putus berkeping-keping. Kardi dan para preman terkesiap ngeri, memundurkan langkah mereka saat melihat Banyu bangkit berdiri menembus tirai asap tebal, seolah dewa kematian baru saja merobek gerbang neraka. Namun Banyu tidak menyerang mereka. Langit tiba-tiba meledakkan guntur yang memekakan telinga, disusul guyuran hujan badai yang turun dengan sangat deras bak ribuan jarum es yang menusuk bumi, berusaha memadamkan kobaran api yang telah meluluh lantakan segalanya. Banyu mengabaikan rasa sakit di sekujur tubuhnya, menyeret langkahnya yang gontai menghampiri tubuh Kirana. Ia menjatuhkan dirinya di atas lututnya yang gemetar, merengkuh tubuh rapuh perempuan itu ke dalam pelukannya. Tangan kasarnya yang bergetar hebat menyeka darah kental yang menutupi wajah cantik Kirana, mencampurkannya dengan air mata pedih yang akhirnya jebol membasahi pipi legam Banyu. Di bawah guyuran hujan badai yang menusuk tulang dan di depan puing-puing gubuknya yang kini menjadi abu hitam, Banyu memeluk erat Kirana yang tak sadarkan diri. Matanya menatap tajam ke arah Kardi dan anak buahnya yang lari ketakutan menembus hujan. Dalam keputusasaan mutlak yang meremukkan dadanya, terselip sebuah sumpah sunyi yang mengalir bersama derasnya badai. Sumpah bahwa ketika hari esok tiba, ia tidak akan lagi menundukkan kepalanya, dan darah setiap orang yang telah menyakiti Kirana akan menjadi harga mati yang harus dibayar lunas di atas altar pembalasan Sang Sultan Maritim yang sesungguhnya. Di balik dinding marmer kediamannya yang megah dan kedap suara, Juragan Tirta menari kegirangan bagaikan orang gila. Ia menenggak sampahnya impor langsung dari botolnya, membiarkan cairan keemasan itu tumpah membasahi kemeja sutranya yang mahal. Di atas meja kerja berbahan kayu mahoni di hadapannya, mutiara samudra hasil rampasannya diletakkan di atas sebuah bantal bludru merah berhias benang emas. Cahaya biru magis yang memancar dari benda pusaka itu memantul di bola mata Tirta yang melebar oleh keserakahan buta. Ia menjulurkan jemarinya yang gemuk dan penuh cincin emas, berniat membelai sumber kekayaan abadi yang ia yakini akan menjadikannya raja dunia. Namun, semesta memiliki cara yang teramat kejam untuk menghukum jiwa-jiwa yang membusuk. Tepat ketika kulit jari Tirta bersentuhan dengan permukaan mutiara tersebut, cahaya suci biru keemasan itu seketika padam. Suara mendesis yang mengerikan seperti daging yang dipanggang di atas besi panas memenuhi ruangan, disusul oleh kepulan asap hitam pekat yang berbau seperti ribuan bangkai ikan yang membusuk di bawah terik matahari. Mutiara itu mengerut. Warnanya berubah menjadi hitam legam bagaikan sebongkah batu bara yang dikutuk oleh iblis. Tirta menjerit histeris, menarik tangannya yang kini melepuh dan hangus seolah baru saja mencelupkan jarinya ke dalam lahar mendidih. Belum sempat Tirta mencerna rasa sakit yang membakar sarafnya, telepon satelit di atas mejanya berdering dengan nada melengking yang memekakkan telinga. Dengan tangan kiri yang bergetar hebat, ia mengangkat gagang telepon tersebut.
Terdengar suara para manajer pelabuhannya yang berteriak panik, diiringi suara sirine tanda bahaya dan derak kayu yang hancur di latar belakang. Hancur, juragan. Semuanya hancur lebur. 3 kapal pesiar mewah dan 5 kapal pukat harimau milik kita yang bersandar di dermaga tiba-tiba terbakar tanpa sebab. Badai ombak raksasa entah dari mana datang hanya menyapu gudang penyimpanan ikan kita hingga rata dengan laut. Tapi anehnya tidak menyentuh perahu nelayan lain sedikit pun. Seluruh investor asing yang melihat kejadian ini, langsung menarik saham mereka detik ini juga. Kita bangkrut total, juragan. Gagang telepon itu terlepas dari genggaman Tirta, jatuh berdebu membentur lantai marmer. Wajah buncitnya memucat pasi, seputih kertas kafan. Lututnya kehilangan seluruh daya, membuatnya jatuh terduduk di atas karpet persianya yang mahal. Kerajaan bisnis yang ia bangun di atas penderitaan darah dagingnya sendiri selama 10 tahun, runtuh berkeping-keping menjadi abu hanya dalam waktu kurang dari 60 detik. Ia menatap batu hitam legam di atas mejanya dengan napas memburu dan teror yang meremukkan kewarasannya. Kutukan lautan telah dimulai, dan tidak ada satupun uang di dunia ini yang mampu menebusnya. Sementara itu, di ujung pesisir pantai yang diwarnai oleh puing-puing gubuk yang telah menjadi abu basah, Banyu masih bersimpuh di bawah guyuran hujan badai. Ia memeluk erat tubuh Kirana yang semakin mendingin. Darah segar terus mengalir dari luka robek di pelipis perempuan itu, bercampur dengan air hujan dan air mata Banyu yang tumpah menderas membasahi wajah legamnya. Pria itu mengaum membelah gemuruh petir. Suaranya pecah oleh penderitaan yang melampaui batas toleransi manusia. Ia menengadahkan wajahnya ke langit hitam, menantang para dewa dengan keputusasaan mutlak yang menyayat urat nadinya. Ambil saja seluruh hartaku. Ambil mutiara itu. Ambil emasnya. Ambil nyawaku sebagai gantinya. Tapi tolong, kembalikan napas perempuan ini. Jerit Banyu histeris, mendekapkan wajahnya ke ceruk leher Kirana yang pucat. Tubuhnya yang bergetar menahan hawa dingin memeluk Kirana seolah ingin menyalurkan sisa-sisa energi kehidupannya sendiri. Dia adalah satu-satunya malaikat yang tersisa di neraka dunia ini. Jangan hukum dia karena kelemahanku. Tolong, demi Tuhan penguasa lautan, aku rela menjadi gembel pelabuhan seumur hidup asalkan dia membuka matanya lagi. Seakan mendengar ratapan pilu yang mengoyak dimensi tersebut, badai yang mengamuk dengan beringas tiba-tiba terdiam. Tetesan hujan menggantung di udara sesaat, sebelum akhirnya luruh perlahan menjadi gerimis yang lembut. Gulungan ombak hitam pekat di belakang Banyu perlahan membelah, memancarkan cahaya keemasan yang begitu benderang hingga mengubah malam menjadi fajar. Dari kedalaman air yang mendidih dengan energi murni, muncullah sang ikan emas raksasa. Sisiknya tak lagi sekadar berkilau, melainkan memancarkan pendaran dewa. Ikan magis itu melayang di atas permukaan air, menatap Banyu dengan sepasang matanya yang bijaksana, sebelum menghembuskan sebuah kabut keemasan bercahaya yang langsung menyelimuti tubuh Banyu dan Kirana. Sensasi hangat yang luar biasa seketika merasuk ke dalam aliran darah. Di depan mata Banyu yang membelalak tak percaya, luka menganga di pelipis Kirana menutup sempurna tanpa menyisakan bekas sedikitpun. Rona merah kehidupan kembali mewarnai pipi pucat perempuan itu. Dada Kirana naik turun perlahan, napasnya kembali teratur dan tenang. Air mata kelegaan meledak dari kedua kelopak mata Banyu. Ia menundukkan kepalanya, bersujud mencium kening Kirana dengan kelembutan yang teramat dalam, mengucapkan ribuan rasa syukur yang tak terbahasakan kepada semesta. Namun keajaiban malam itu belum berakhir. Suara gemuruh mesin berteknologi tinggi membelah kesunyian laut, menutupi suara ombak yang telah menjinak. 3 buah kapal selam kelas militer berwarna hitam matte yang sangat masif, dihiasi lambang naga emas melingkari Trisula, perlahan muncul membelah permukaan laut tepat di belakang sang ikan emas yang kini menghilang menjadi pendaran cahaya. Bersamaan dengan itu, 5 helikopter stealth tanpa suara mendarat dengan anggun di hamparan pasir pantai yang luas. Sorot lampu sorot putih yang menyilaukan memecah kegelapan, mengarah tepat kepada Banyu yang masih berlutut. Puluhan pria tegap berjas hitam anti peluru turun serentak, membentuk barisan penjagaan absolut yang membentang di sepanjang pantai. Dari kapal selam terbesar, sebuah jembatan palka diturunkan. Seorang pria tua berkebangsaan Eropa dengan setelan jas tuxedo yang sangat rapi dan berwibawa melangkah turun menapaki pasir, diiringi 4 asisten yang membawa kotak baja berlapis emas. Pria tua itu melangkah menghampiri Banyu, lalu tanpa memedulikan celananya yang kotor oleh lumpur pesisir, ia berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan Banyu.
Pencarian panjang selama 1 dekade akhirnya berakhir di tempat ini. Mohon ampunan yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami, Tuan Muda Banyu. Ucap pria tua itu dengan suara bariton yang menggema penuh penghormatan mutlak, membuat seluruh pasukan berjas hitam di belakangnya ikut membungkuk 90 derajat. Pria itu menengadah, menatap Banyu dengan mata berkaca-kaca. Mutiara samudra yang sempat Anda pegang adalah sinyal suci dan segel DNA warisan pimpinan tertinggi kami. Anda bukanlah sekadar nelayan, Tuan. Anda adalah pewaris tunggal dari Oceanus Global Consortium, korporasi maritim internasional raksasa yang menguasai 80% jalur pelayaran dan tambang minyak laut di seluruh dunia. Banyu berdiri perlahan. Energi magis dari kabut keemasan tadi tidak hanya menyembuhkan Kirana, tetapi merombak total struktur fisiknya. Punggungnya yang dulu selalu membungkuk ketakutan kini tegak menjulang penuh dominasi. Tubuhnya yang kurus kering kini diisi oleh otot-otot padat sempurna yang terbentuk oleh kerasnya lautan dan disempurnakan oleh keajaiban. Garis wajahnya mengeras memancarkan ketampanan seorang bangsawan laut yang terlahir kembali. Matanya setajam pedang berlian yang sanggup mengiris mental siapapun yang berani menatapnya. Sang asisten membuka kotak baja tersebut, mengeluarkan sebuah setelan jas haute couture berwarna hitam kelam dari sutra laba-laba laut yang tahan peluru, lengkap dengan sebuah cincin stempel bergambar naga emas. Dengan gerakan yang teramat elegan dan tenang, Banyu membiarkan para asisten itu memakaikan jubah kebesaran tersebut ke tubuhnya, menggantikan kemeja lusuhnya yang sobek. Dalam hitungan detik, gembel pesisir yang bau amis dan diinjak-injak bagai sampah itu telah lenyap selamanya. Sebagai gantinya, berdirilah sang Sultan Maritim yang sesungguhnya, penguasa absolut tak tertandingi yang memancarkan aura intimidasi mencekik dan kemewahan murni yang membutakan mata. Banyu menatap cincin naga emas di jarinya, lalu menoleh ke arah jalan setapak menuju pusat desa tempat kediaman kakaknya berada. Seringai tipis, dingin, dan teramat mematikan perlahan terukir di sudut bibirnya yang sempurna. Bawa Neng Kirana ke ruang medis VIP di kapal selam utama dan pastikan ia dirawat layaknya seorang ratu. Titah Banyu dengan suara rendah yang menggetarkan udara, setiap suku katanya memancarkan otoritas seorang tiran yang bangkit dari kematian. Dan siapkan seluruh armada helikopter kita. Hari ini, kakakku tersayang berencana mengadakan pesta besar untuk mengundang investor asing. Aku rasa, sebagai adik yang baik, sudah sepantasnya aku hadir untuk mengembalikan mutiara busuk miliknya, sekaligus mencabut nyawanya di depan seluruh orang yang memujanya. Alunan musik klasik dari gesekan biola Stradivarius seharga miliaran rupiah mengalun memenuhi aula utama kediaman Juragan Tirta, berusaha keras menutupi aroma keputusasaan yang menggenang pekat di udara. Malam itu, ruang tamu raksasa berlantai marmer Italia tersebut telah disulap menjadi ruang perjamuan yang kemewahannya menyilaukan mata. Lampu gantung kristal bohemian memancarkan pendaran cahaya keemasan yang jatuh menimpa piring-piring porselen berisi kaviar almas, daging wagyu A5 berlapis lembaran emas murni, dan tumpukan botol sampanye antik. Di permukaan, ini adalah pesta perayaan kejayaan seorang raja pesisir yang tak tertandingi. Namun di balik tirai kepalsuan yang dijahit dengan kesombongan itu, berdiri seorang pria yang nyawanya tengah berada di ujung tanduk. Juragan Tirta berdiri di sudut ruangan dengan napas yang memburu tak beraturan. Setelan jas bludru merah marunnya yang dibuat khusus oleh penjahit dari Milan terasa seperti baju zirah besi yang perlahan mencekik lehernya. Keringat dingin sebesar biji jagung terus merembes dari pori-pori dahinya, merusak tatanan rambutnya yang diklimiskan dengan pomade mahal. Di balik saku jasnya, tangan kirinya yang dibalut perban putih tebal berdenyut-denyut mengerikan. Luka bakar melepuh akibat menyentuh mutiara samudra yang menghitam itu seolah menyuntikkan racun ketakutan langsung ke bilik jantungnya. Matanya yang merah karena kurang tidur bergerak liar, mengawasi setiap detik yang berdetak di jam tangan Rolex berliannya dengan kepanikan luar biasa. Mandor Kardi melangkah tergesa-gesa menghampiri majikannya. Wajah tambunnya tak kalah pucat pasi. Ia menunduk dalam-dalam, berpura-pura merapikan kerah kemejanya sambil berbisik dengan suara gemetar yang nyaris tak terdengar. Ia melaporkan bahwa pihak asuransi menolak keras mengklaim asuransi atas hangusnya 5 armada pukat harimau dan 3 kapal pesiar mereka semalam. Lebih buruk lagi, Bank Sentral telah membekukan seluruh aset cair perusahaan karena mendeteksi anomali kebangkrutan, menyisakan saldo yang bahkan tak cukup untuk membayar gaji para pelayan di ruangan ini besok pagi. Mendengar itu, denyut nadi di pelipis Tirta berdetak brutal hingga nyaris pecah. Ia mencengkeram lengan Kardi dengan tangan kanannya yang masih sehat. Kukunya menancap dalam-dalam ke daging sang mandor, menyalurkan teror maut yang menggerogoti akal sehatnya.
Dengan gigi yang gemetar hebat menahan amarah dan ketakutan, Tirta mendesis tepat di telinga Kardi, memerintahkan pria tambun itu untuk mengunci mulut rapat-rapat atau ia akan memotong lidahnya malam ini juga. Tirta menegaskan dengan keputusasaan mutlak bahwa satu-satunya napas bantuan yang bisa menyelamatkan nyawa mereka dari tiang gantungan para kreditur mafia adalah para tamu asing yang hadir malam ini. Mereka adalah delegasi dari konsorsium maritim raksasa Eropa, pemodal tak terbatas yang harus ia tipu mentah-mentah dengan ilusi kekayaan palsu ini agar mau menandatangani kontrak akuisisi pelabuhan bernilai triliunan rupiah. Tepat pada detik itu, pintu jati berukir raksasa di ujung aula terbuka lebar. 4 pria Kaukasia dengan postur menjulang tinggi bak dewa-dewa Olympus melangkah masuk. Mereka mengenakan setelan jas abu-abu arang yang potongannya begitu tajam, memancarkan aura dominasi mutlak yang membuat kemewahan norak rumah Tirta mendadak terasa seperti dekorasi mainan anak-anak. Pria terdepan, Tuan Sterling, memiliki mata biru es yang sangat dingin dan senyum tipis yang tak bisa ditebak. Tirta seketika melepaskan cengkeramannya dari Kardi. Secepat kilat, ia mengubah ekspresi wajahnya yang pucat karena teror menjadi topeng badut yang menyedihkan. Tersenyum lebar memamerkan gigi-giginya sambil membungkukkan badannya hingga 90 derajat layaknya pelayan rendahan yang menyambut tuannya. Tirta tergopoh-gopoh menyambut mereka, merentangkan kedua tangannya yang berkeringat dengan gaya flamboyan yang dipaksakan. Suaranya ditinggikan, menggema membelah alunan biola, menyatakan betapa terhormatnya gubuk sederhananya ini dikunjungi oleh para raja samudera sekelas Tuan Sterling dan rombongannya. Ia mempersilakan mereka duduk di kursi utama yang telah disiapkan, sambil menjentikan jarinya dengan kasar ke udara, memerintahkan para pelayan untuk segera menuangkan sampahnya termahal yang ia punya. Namun, di tengah usahanya menjilat sang investor, sifat iblis Tirta tak mampu disembunyikan. Seorang pelayan muda yang tangannya gemetar karena gugup tanpa sengaja meneteskan setetes kecil air embun dari botol sampahnya ke atas sepatu kulit pantofel Tirta. Wajah buncit Tirta seketika mengeras. Tanpa memedulikan tatapan para tamu asing, ia mengayunkan kaki kanannya, menendang keras tulang kering pelayan malang itu hingga pemuda itu tersungkur menabrak meja kaca. Bunyi pecahan gelas kristal yang memekakan telinga seketika menghentikan permainan biola. Tirta memaki pelayan itu dengan beringas, menyebutnya sebagai sampah tak berguna yang tak pantas bernapas di dekat orang-orang suci sekelas investor Eropa tersebut, sebelum menyuruh Kardi menyeretnya keluar dari ruangan. Tuan Sterling hanya diam mengamati adegan kekejaman itu tanpa berkedip. Mata biru esnya menatap lurus ke arah Tirta yang kini kembali tersenyum manis dengan napas terengah-engah. Di balik saku jas abu-abunya, perangkat komunikasi satelit Tuan Sterling bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari komando tertinggi di kedalaman lautan sana, menyalakan sebuah lampu indikator merah kecil yang hanya bisa dilihat oleh mata Sterling. Senyum tipis yang mematikan kini terukir jelas di wajah bule parubaya tersebut. Sebuah senyuman yang menyembunyikan ribuan pedang tajam. Dengan nada suara bariton yang teramat tenang dan datar, Tuan Sterling mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat mengesankan tersebut. Namun, ia menyisipkan sindiran beracun yang membuat bulu kuduk berdiri, menyatakan bahwa di lautan dalam, ikan hiu sekalipun akan mati jika ia memakan umpan yang diolesi oleh kebohongannya sendiri. Tuan Sterling menatap map kontrak akuisisi pelabuhan yang didorong dengan tangan gemetar oleh Tirta ke tengah meja kaca. Ia tidak menyentuh pena emas yang disodorkan kepadanya. Sebaliknya, ia melipat kedua tangannya di atas dada. Jantung Tirta merosot hingga ke telapak kakinya. Keringat membanjiri kerah kemejanya. Ia memohon dengan suara yang mulai kehilangan wibawa, meyakinkan Tuan Sterling bahwa tanda tangannya malam ini akan menjadi kunci bagi konsorsium mereka untuk menguasai seluruh komoditas pesisir utara dengan keuntungan tanpa batas. Ia menjanjikan jaminan nyawanya sendiri, bahwa investasi ini tidak akan pernah merugi. Tuan Sterling memiringkan kepalanya sedikit, menatap wajah Tirta yang basah oleh keringat keputusasaan, layaknya menatap seekor cacing tanah yang memohon untuk tidak diinjak. Dengan gerakan lambat yang menyiksa saraf, Tuan Sterling menyandarkan punggungnya ke kursi. Ia menyatakan dengan dingin bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki otoritas untuk menandatangani kontrak selembar pun malam ini. Keputusan final, baik untuk menyelamatkan nyawa bisnis Tirta maupun menghancurkannya hingga rata dengan debu, sepenuhnya berada di tangan sang pewaris tunggal konsorsium Global Oceanus, bos besar mereka yang sesungguhnya. Mata licik Tirta langsung berbinar serakah, seketika melupakan seluruh ketakutannya. Otaknya yang kotor membayangkan sosok konglomerat asing Tuarenta yang bisa ia tipu dengan mudah. Ia mengusap kedua tangannya dengan antusiasme yang menjijikan,
bertanya dengan nada menjilat tentang kapan kiranya sang penguasa mutlak itu akan tiba, dan menyatakan bahwa ia akan menyiapkan karpet sutra merah untuk menyambut langkah kakinya. Tuan Sterling menatap Tirta dengan sorot mata kasihan yang merendahkan, lalu melirik ke arah jendela kaca raksasa yang menghadap ke langit malam lautan. Ia menjawab dengan sangat pelan, mengatakan bahwa sang pewaris tunggal tidak menyukai karpet merah. Ia lebih suka dijemput dengan darah para pengkhianat. Dan tepat pada saat Tirta mengerutkan dahi kebingungan mencerna kalimat tersebut, kaca-kaca jendela di aula itu mulai bergetar hebat. Alunan biola sepenuhnya tenggelam oleh suara gemuruh menderu dari baling-baling raksasa yang membelah angin malam. Sebuah helikopter militer hitam legam perlahan turun dari kegelapan langit, mengarahkan lampu sorot putih yang membutakan mata tepat menembus kaca jendela ruangan Tirta, membawa malaikat maut yang akan mengakhiri seluruh kecongkakannya malam ini juga. Angin badai buatan dari perputaran baling-baling ganda helikopter militer hitam legam itu merobek pekatnya malam, menghantam kaca-kaca jendela raksasa di aula perjamuan Juragan Tirta, hingga hancur berkeping-keping menyerupai hujan berlian yang mematikan. Tirai-tirai bludru merah berharga ratusan juta robek dari pengaitnya, menari liar ditiup angin topan yang merangsek masuk membawa aroma tajam garam lautan yang bercampur bahan bakar aftur. Di atas meja panjang, gelas-gelas kristal bohemian dan piring porselen berisi kaviar mahal berjatuhan menghantam lantai marmer, pecah berserakan menciptakan simfoni kehancuran yang memekakkan telinga. Para tamu undangan kelas menengah menjerit histeris, berlarian menutupi kepala mereka dari serpihan kaca, sementara Juragan Tirta terpaku kaku bak patung lilin yang nyaris meleleh oleh teror yang tiba-tiba turun dari langit. Napas Tirta memburu liar, memompa paru-parunya hingga terasa ingin pecah. Rambut pomadenya yang klimis kini acak-acakan tersapu angin, sementara setelan jas merah marunnya basah kuyup oleh keringat dingin yang membanjiri sekujur tubuh tambunnya. Ia menyipitkan matanya yang merah dan perih menahan silau lampu sorot putih benderang dari helikopter yang kini mendarat dengan bobot luar biasa di tengah taman rumput sintetisnya, tepat di balik jendela aula yang hancur. Otaknya yang licik namun panik berusaha keras mencerna apa yang sedang terjadi. Ia mengira ini adalah kedatangan aparat militer tingkat tinggi yang hendak menangkapnya karena rentetan hutang gelapnya, atau mungkin penyitaan paksa dari bank sentral. Ia berteriak parau memanggil Mandor Kardi untuk menyiapkan senjata, namun suaranya sepenuhnya tenggelam oleh deruman mesin. Pintu geser baja helikopter itu perlahan terbuka ke samping, mengeluarkan desisan hidrolik yang terdengar seperti embusan napas naga besi. Selusin pria berbadan tegap bak gladiator, mengenakan setelan jas hitam anti peluru dan kacamata gelap, melompat turun secara serentak. Mereka tidak memegang senjata api, melainkan membentuk formasi barikade absolut yang membelah jalan dari helikopter menuju ambang pintu aula yang hancur. Keheningan seketika menyergap, seolah putaran waktu di kediaman itu mendadak dihentikan secara paksa. Bahkan deruman mesin helikopter perlahan mengecil, menyisakan ketegangan pekat yang membuat udara terasa mustahil untuk dihirup. Lalu, dari balik bayang-bayang kabin helikopter, turunlah sesosok pria. Bunyi langkah sepatu kulit buaya hitam pekat buatan tangan yang menapak di atas pecahan kaca terdengar begitu tenang, teratur, namun memancarkan wibawa maut yang membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Pria itu bertubuh sangat tegap dan atletis, terbalut sempurna dalam setelan jas haute couture berbahan sutra laba-laba laut senilai miliaran rupiah yang menyerap cahaya malam. Di jari manis kanannya, melingkar sebuah cincin stempel naga emas yang memancarkan pendaran kekuasaan absolut. Rambutnya disisir rapi ke belakang, mengekspos garis rahang yang sangat tegas dan sepasang mata setajam pedang berlian yang mampu menguliti nyawa hanya dengan satu tatapan. Jantung Tirta merosot tajam, nyaris menembus lantai marmer yang ia pijak. Lututnya bergetar sehebat ranting rapuh yang diterjang topan saat matanya yang melotot ngeri mengenali struktur wajah pria bak dewa laut yang kini berdiri di ambang pintu aulanya. Tubuh kurus kering yang penuh panu itu telah hilang. Aroma comberan dan amis darah ikan busuk tak lagi ada. Namun, sorot mata teduh yang kini berubah menjadi palung samudra mematikan itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa Tirta lupakan seumur hidupnya. Itu adalah Banyu, adik haramnya. Gembel pesisir yang baru saja ia injak-injak wajahnya ke dalam lumpur dan ia bakar gubuknya pagi tadi. Tirta membuka mulutnya, namun pita suaranya seolah lumpuh total. Ia mundur perlahan hingga punggung lebarnya menabrak pilar beton. Tangannya meraba-raba dinding mencari pegangan agar tubuh tambunnya tidak jatuh tersungkur. Pikirannya hancur lebur. Bagaimana mungkin gembel malang yang tak punya uang 10.000 rupiah untuk membeli beras itu kini berdiri dengan setelan jas yang harganya bisa membeli seluruh sisa umur Tirta?
Apakah ia sudah mati dan kini sedang dihakimi oleh iblis di dasar neraka? Sebelum Tirta sempat mengeluarkan satu suku kata pun dari bibirnya yang bergetar pucat, sebuah pemandangan yang 1000 kali lipat lebih mengerikan menghantam kewarasannya. Tuan Sterling, bersama 3 miliarder asing Kaukasia yang sejak tadi duduk angkuh mengabaikan Tirta, tiba-tiba berdiri serentak. Wajah-wajah bule yang sedingin es itu seketika memancarkan kepatuhan absolut. Mereka melangkah melewati Tirta begitu saja, mengabaikan pria buncit itu seolah ia hanyalah setumpuk sampah organik yang menghalangi jalan. Tepat di hadapan Banyu, di atas lautan pecahan kaca dan tumpahan sampahnya, keempat pria raksasa Eropa itu menjatuhkan lutut kanan mereka ke lantai dengan bunyi debuman keras, lalu menundukkan kepala mereka dalam-dalam. Dengan suara bariton yang menggema memenuhi seluruh sudut ruangan yang sunyi senyap, Tuan Sterling menyatakan penghormatan tertingginya, memanggil Banyu sebagai sang pewaris tunggal, penguasa tertinggi Oceanus Global Consortium, dan memohon ampunan karena membiarkan mata suci tuannya itu harus melihat tempat sekotor kediaman ini. Tuan Sterling mengikrarkan bahwa seluruh armada, dana tak terbatas, dan nyawa para petinggi konsorsium sepenuhnya berada di bawah telunjuk Banyu mulai malam ini hingga lautan mengering. Tirta tercekik napasnya sendiri. Matanya mendelik putih nyaris pingsan saat mendengar deklarasi tersebut. Konsorsium Oceanus, perusahaan maritim raksasa pemegang monopoli dunia yang baru saja hendak ia jilat sepatunya malam ini, seluruh uang tunai, kuasa, dan jaringan internasional itu adalah milik Banyu? Gembel bau amis yang memakan sisa nasinya? Banyu tidak melirik sedikitpun ke arah para investor yang berlutut di bawah kakinya. Pandangannya yang sedingin kutub utara terkunci rapat pada sosok buncit Tirta yang kini gemetar parah memeluk pilar beton. Dengan langkah pelan yang membunuh saraf, Banyu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat para tamu undangan kelas menengah mundur ketakutan, membelah lautan manusia hingga menyisakan Banyu dan kakak kandungnya di tengah arena kehancuran. Banyu berhenti tepat dalam jarak setengah meter dari wajah Tirta. Aroma parfum maskulin bernuansa oceanik yang sangat mewah menguar dari tubuh Banyu, menghapus bau alkohol murahan dari napas Tirta. Sambil menyeringai tipis, sebuah senyuman elegan yang teramat mematikan, Banyu bertanya dengan nada rendah yang menggetarkan dinding dada kakaknya, menanyakan apakah jas yang ia kenakan malam ini cukup pantas untuk menginjakan kaki di atas ubin marmer yang selalu diagungkan oleh sang juragan. Banyu mengingatkan kembali kalimat kakaknya tadi pagi, mempertanyakan apakah Banyu masih terlihat seperti cacing tanah berbau comberan yang harus menjilat sisa ludah di bawah sepatu bot kulit buayanya. Tirta menangis. Air mata ketakutan bercampur keringat bau merembes turun, mengukir jejak menyedihkan di wajahnya yang pucat pasi. Ia meluncur turun dari pilar, jatuh berlutut di atas pecahan kaca yang langsung merobek celana panjang mahal dan melukai lututnya. Namun ia tak memedulikan rasa sakit itu. Kedua tangannya yang gemetar menyatu, memohon ampun dengan suara serak dan putus asa, menyebut Banyu sebagai adik kesayangannya, darah dagingnya, dan memohon agar Banyu mengampuni kehilafannya selama ini. Banyu tidak bergeming. Ia merogoh saku dalam jas mahalnya, mengeluarkan sebuah gulungan dokumen tebal bersegel merah, dan menjatuhkannya tepat di pangkuan Tirta. Banyu mendesis tajam bagai tebasan pedang, memecahkan sisa ilusi kakaknya. Ia menyatakan bahwa gulungan itu adalah bukti pembelian mutlak. Konsorsiumnya tidak hanya menolak kontrak akuisisi pelabuhan, tetapi secara resmi telah membeli seluruh hutang Tirta dari Bank Sentral dan mafia pelabuhan. Detik ini juga, Banyu mendeklarasikan bahwa tanah yang diinjak Tirta, atap yang melindunginya, hingga kemeja yang melekat di badan tambunnya itu, secara legal adalah milik Banyu seutuhnya. Tirta jatuh termiskinkan lebih rendah dari debu pesisir. Nikmatilah sisa malammu di istanaku ini, Tirta, bisik Banyu tepat di telinga kakaknya yang terisak pilu, sementara tangannya menepuk lembut pipi kakaknya yang basah oleh air mata, sebuah sentuhan dingin yang terasa seperti ciuman dewa maut. Karena besok pagi, saat matahari terbit, aku ingin melihatmu memungut sisa jaring rusak di pinggir laut dengan baju compang-camping, tepat seperti yang kau lakukan padaku selama 10 tahun ini. Roda nasib telah berputar, dan kini, kau berada tepat di bawah telapak sepatuku. Sinar matahari pagi mengintip malu-malu dari ufuk timur, mengusir sisa-sisa badai semalam, namun sama sekali tidak membawa sepercik pun kehangatan bagi sosok pria tambun yang kini merangkak di atas pasir pantai yang dingin. Juragan Tirta,
Pria yang tadi malam masih mengenakan jas bludru merah marun dan menenggak sampahnya jutaan rupiah dari gelas kristal, kini terbalut dalam kemeja lusuh bersimbah lumpur yang hanya menyisakan 2 kancing, kemeja yang sama persis dengan yang biasa dipakai Banyu selama 10 tahun terakhir. Sepatu pantofel kulit buayanya telah disita oleh debt collector dari mafia pelabuhan yang menyeretnya keluar dari istananya sendiri pada dini hari. Tanpa alas kaki, telapak kakinya yang gemuk dan biasanya hanya memijak karpet Persia kini berdarah-darah, tertusuk serpihan karang tajam dan pecahan kulit kerang. Perut buncitnya berbunyi nyaring, merintih perih menyuarakan kelaparan absolut yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Dengan tangan gemetar yang masih terbalut perban kotor akibat luka bakar kutukan mutiara, Tirta memungut sisa-sisa jaring nilon yang robek dan beberapa ekor ikan busuk yang terdampar di pinggir pantai. Ia memasukkannya ke dalam keranjang bambu reot dengan air mata penyesalan yang menetes deras, bercampur dengan ingus dan noda debu pesisir. Roda nasib telah melindasnya tanpa ampun. Tiba-tiba, sebuah ember berisi air comberan hitam pekat bekas cucian ikan disiramkan dengan kasar tepat ke wajahnya. Tirta terbatuk hebat, tersedak menelan air berbau bangkai itu. Ia mendongak dan melihat sekelompok nelayan tua, orang-orang yang dulu menyembahnya karena ketakutan, kini menatapnya dengan raut jijik yang luar biasa. Salah satu nelayan meludah tepat di sebelah kaki Tirta, menggemakan kembali makian sarkas yang sering keluar dari mulut Tirta di masa lalu, menyebutnya sebagai lintah laut berbau comberan yang nyawanya jauh lebih murah dari kotoran ikan. Tirta tak berani membalas. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, menangis tergugu mencium pasir basah, menyadari bahwa seluruh karma atas kekejamannya kini harus ia bayar lunas dengan menghabiskan sisa umurnya sebagai anjing kura paling hina di desa pesisir tersebut. Jauh dari kubangan nestapa Tirta, pemandangan pelabuhan pesisir utara pagi itu telah berubah total bagaikan disulap oleh sihir peradaban tingkat tinggi. Di hamparan laut biru yang kini beriak tenang, bersandar sebuah armada super yacht kelas dunia berwarna putih mutiara berlambang naga emas, diapit oleh belasan kapal niaga berteknologi mutakhir yang siap merombak perekonomian desa dari akar-akarnya. Banyu, sang pewaris tunggal Oceanus Global Consortium, berdiri tegap menantang matahari di atas gelada observasi kapal pesiarnya. Setelan jas mahalnya berkibar elegan ditiup angin laut. Matanya yang tajam baklang menatap ke arah daratan, mengawasi ribuan pekerja berseragam dari perusahaannya yang sedang merobohkan sisa-sisa pelelangan ikan kumuh milik Tirta, menggantinya dengan pondasi beton raksasa untuk pelabuhan ekspor-impor modern. Banyu telah mengeluarkan dekret mutlak pagi itu. Warga desa yang bersedia berubah dan membuang sifat serakah mereka akan diberikan pekerjaan mulia dengan gaji standar internasional. Sementara preman-preman lintah darat seperti Mandor Kardi telah diseret oleh aparat gabungan ke markas pusat untuk membusuk di sel isolasi atas tuduhan korupsi dan teror. Banyu menarik napas panjang, membiarkan aroma garam lautan memenuhi paru-parunya. Balas dendam terbaik, menurut filosofi hidupnya yang ditempa oleh cambukan badai, bukanlah dengan membunuh musuhmu, melainkan dengan menghapus sistem tirani yang mereka bangun dan menggantinya dengan kemakmuran absolut yang tak bisa lagi mereka sentuh seujung jari pun. Sementara itu, di dalam kamar suite utama kapal pesiar yang kemewahannya mengalahkan hotel bintang 7 di Dubai, Kirana perlahan membuka kelopak matanya. Cahaya matahari pagi menyusup dari balik tirai sutra putih, membelai wajahnya yang kini bersih mulus tanpa bekas luka sedikitpun. Perempuan itu terkesiap, bangkit duduk di atas ranjang king size berlapis selimut bulu angsa. Ia menatap takjub telapak tangannya sendiri, lalu meraba. Pelipisnya yang semalam robek menghantam batu tajam. Tidak ada rasa perih, hanya aliran energi hangat yang menyisakan kebugaran luar biasa. Pakaian daster usangnya yang sobek telah berganti dengan sebuah gaun putih panjang berbahan sutra sifon yang teramat anggun, memancarkan aura seorang ratu. Pintu kamar berukir emas itu terbuka pelan, dan 2 orang pelayan wanita berseragam rapi menunduk hormat 90 derajat, mempersilakannya naik ke atas geladak karena sang tuan muda telah lama menunggunya. Dengan langkah ragu yang dipenuhi debaran jantung bergemuruh liar di dadanya, Kirana menaiki tangga puala melingkar menuju udara terbuka. Begitu kakinya menginjak geladak atas, angin laut menyapu rambutnya yang kini tergerai indah. Di ujung geladak,
membelakangi lautan lepas. Banyu berdiri menantinya. Saat pria itu berbalik, mata Kirana seketika berkaca-kaca. Pria di hadapannya bukanlah Kang Banyu si nelayan miskin yang merangkak meminta sisa makanan, melainkan penguasa samudera sesungguhnya yang memancarkan pesona absolut. Namun, ketika tatapan mereka bersirobok, Kirana melihat satu hal yang tak pernah pudar. Sepasang mata teduh penuh ketulusan yang selalu menghargai setiap inci keberadaannya. Banyu melangkah mendekat, memangkas jarak di antara mereka. Alih-alih bertingkah angkuh layaknya triliuner penguasa dunia, pria bertubuh tegap itu justru menjatuhkan lutut kanannya ke atas lantai kayu jati geladak, bersimpuh di hadapan Kirana bak seorang ksatria yang menemukan dewinya. Banyu mendongak, menatap mata Kirana yang basah oleh air mata, lalu dengan suara baritonnya yang serak dan bergetar hebat menahan badai emosi, ia mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga. Ia berterima kasih karena Kirana adalah satu-satunya manusia yang memberinya sebungkus nasi hangat saat dunia menyiksanya dengan lumpur kotoran, dan satu-satunya jiwa yang rela menumpahkan darah saat gubuk reotnya dibakar menjadi abu. Dari dalam saku jasnya, Banyu mengeluarkan sebuah kotak beludru biru tua, memperlihatkan sebuah kalung berlian keemasan yang memancarkan pendaran magis dari sisa pecahan mutiara samudra. Sambil menyematkan senyum paling lembut yang sanggup meruntuhkan gunung es, Banyu menyatakan bahwa ia telah meratakan tanah pelelangan lama dan sedang membangun sebuah restoran bahari bintang 5 terbesar di Asia untuk menggantikan warung reot Kirana. Namun lebih dari sekadar bangunan megah, Banyu memohon Kirana menerima kalung tersebut sebagai lambang penyerahan seluruh hidup, napas, dan hatinya kepada sang ratu yang sesungguhnya. Tangis kebahagiaan Kirana meledak seketika, mengiringi anggukan pelannya yang tulus. Banyu berdiri, memakaikan kalung suci itu ke leher Kirana, lalu merengkuh erat tubuh mungil perempuan itu ke dalam pelukan yang teramat protektif dan hangat, menghancurkan seluruh ingatan pedih masa lalu mereka menjadi debu kosmik. Di bawah langit pesisir yang secerah kristal safir, disaksikan oleh deburan ombak yang membungkuk takluk pada tuannya, roda kehidupan telah berputar pada poros puncaknya. Sang nelayan yang dulu dihina sebagai sampah, kini berdiri memeluk malaikatnya di puncak singgasana dunia, berlayar menuju keabadian cinta dan keadilan yang tak tertandingi.